Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Saradita. Seorang wanita tewas dibunuh oleh kekasihnya dan jasadnya dibuang di dalam sumur kontrakan di Tanjung Selamat, Deli Serdang, Sumatera Utara. Mayat korban bernama Santi Boru Matanari, 33 tahun, pertama kali ditemukan oleh pemilik rumah kontrakan pada 31 Desember 2024. Sementara pelaku pembunuhan tak lain adalah pacar korban, Muhammad Fredu Erikson, yang ditangkap pada Minggu 6 April 2025. Keduanya telah tinggal bersama di kontrakan tersebut selama sebulan. Kapolsek Medan Sunggal, Kompol Bambang Gunanti dalam rekonstruksi kasus pada Rabu 9 April menyebut identitas korban terungkap setelah dilakukan tes DNA. Saksi bernama Muhammad Syahfandi mengatakan bahwa jenazah korban ditemukan dalam sumur di belakang rumah warga yang sudah kosong selama 2 bulan. Awalnya pemilik rumah hendak membersihkan rumah itu dan ternyata menemukan tulang belulang di dalam sumur. Syafandi pun langsung datang ke TKP setelah ditelepon oleh pemilik rumah. Saat mengecek ke dalam sumur, dia menemukan potongan tulang dan rambut yang terikat, diduga kuat merupakan mayat manusia. Dalam sumur tersebut pun masih ada tersisa potongan tubuh lainnya, karena saat ditemukan kondisi jenazah sudah hancur dan diduga sudah lama berada di dalam sumur. Polsek Sunggal maupun Satreskrim Polrestabes Medan, dan ini berawal dari laporan polisi yaitu pada tanggal 31 Desember 2024 pukul 16.00 di rumah ini, Perumahan Tanjung Selamat Lestari, Blok Dahlia nomor 7, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Atas penemuan jenazah korban atas nama yang kemudian setelah dipastikan dengan scientific investigation, model pemeriksaan DNA, dan kemudian meyakinkan bahwa korban adalah atas nama Santi Boru Matanari, umur 33 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan karyawan, alamat di Kelurahan Kuala Pekalami dan Johor, tetapi tinggal di tempat ini sekitar 2 bulan sebelum peristiwa. Setelah dilakukan serangkaian investigasi, meyakinkan bahwa yang bersangkutan sebelum meninggal atau sebelum menjadi korban pembunuhan bersama dengan seorang laki-laki yang kemudian hari ini kita lakukan kita lakukan proses hukumnya, yaitu atas nama Freddy Erikson Sagala, FES, yang adalah pacar atau teman dekatnya. Jadi mereka peristiwa ini terjadi pada pembunuhan terjadi pada tanggal 30 Oktober 2024. Pelaku pembunuhan wanita yang mayatnya dibuang dalam sumur di Desa Tanjung Selamat, Deli Serdang ditangkap polisi pada 6 April 2025. Pelaku bernama Freddy Erikson Sagala membunuh pacarnya bernama Santi Matanari. Setelah membunuh Santi, Freddy berusaha mencoba menutupi kejahatannya dengan membuang mayat korban ke dalam sumur kontrakan. Kapolrestabes Medan Kombes Polisi Gideon Ariel Setiawan mengatakan bahwa pelaku berpacaran dengan korban selama 4 tahun. Kemudian keduanya tinggal bersama pada September 2024. Mereka mengontrak sebuah perumahan di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Sementara itu, kemudian pelaku membunuh korban pada 30 Oktober 2024. Pembunuhan tersebut dilakukan pada sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat saat korban sedang mencuci pakaian di kamar mandi. Keduanya sempat terlibat cekcok
Kemudian pelaku mendekati korban dari arah belakang dan langsung memiting leher korban dengan tangan sebelah kanan sekitar 5 menit hingga korban tewas. Setelah korban tewas, pelaku pun membuang mayat kekasihnya tersebut ke dalam sumur yang berada di belakang rumah kontrakan. Setelah itu, pelaku menutup sumur tersebut dengan menggunakan terpal plastik, seng, dan mengganjalnya dengan 2 buah batu. 2 hari kemudian, pelaku meninggalkan rumah kontrakan, tepatnya pada 1 November 2024, dan membawa harta benda milik korban. Freddy menggasak barang-barang korban, yaitu uang senilai Rp100.000, KTP, 1 unit handphone, dan 1 unit sepeda motor Honda Vario berplat nomor BK3056 berwarna hitam. Dia juga menggadaikan sepeda motor korban di Sentral Gadai yang berada di Padang Bulan sebesar Rp2 juta. Setelah itu pelaku pergi ke Bali Gate. Dalam rekonstruksi yang digelar pihak kepolisian, pelaku juga dihadirkan di TKP. Tampak pelaku dibawa menggunakan sebuah kursi roda dengan tangan diborgol di belakang. Sementara itu pemirsa, kaki korban juga terdapat luka yang dibalut oleh perban. Dengan cara dibekap, kemudian dibuang ke sumur di belakang rumah ini, lalu tersangka menutupi perbuatannya dengan cara menutup sumur itu dengan seng, lalu dengan terpal, lalu dikasih batu. 2 hari setelah peristiwa tanggal 30 Oktober, tersangka kabur. Lalu ketika datang calon penghuni berikutnya, dia mau membersihkan sumur, tapi sumur itu ada jejak yang mencurigakan, maka kemudian dilaporkan. Setelah diangkat ada rambut, dan kondisi korban saat itu sudah sangat rusak, sehingga satu-satunya cara untuk mengidentifikasi korban adalah dengan secara saintifik, secara ilmiah dengan metode DNA. Lalu tersangka membawa kabur juga sejumlah benda-benda milik korban, antara lain uang, KTP, kemudian sepeda motor. Sepeda motornya dijual juga ke tempat lain. Nah, kemudian kita melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi tersangka, dan pada tanggal berapa Pak? Kemarin Pak? Kurang lebih tanggal 6 April 2025, tersangka dapat diamankan di sebuah tempat di wilayah Medan area. Selanjutnya diproses dan sekarang dalam proses dalam penahanan kepolisian. Konstruksi hukumnya adalah pasal 340. Ini saya perintahkan mengkaji lagi juga Pak Kasat dan Pak Kapolsek, nanti ada pasal 339, lalu pasal 338 dan pasal 365 yang ancaman hukumannya seumur hidup dan paling lama penjara 20 tahun. Saya rasa itu ya. Motifnya Pak? Cemburu, asmara, ada kedekatan. Memang berdua tinggal di tempat ini kurang lebih 2 bulan. Kenapa Bang bunuh dia Bang? Karena cemburu. Cemburunya kayak mana Bang? Ada kawan kerjanya atau apa Bang? Gelap, nggak dapet woi. Dapat. Abang? Kawan kerjanya atau apa Bang? Kubilang gak usah kerja lagi Bang. Hah? Kubilang sama dia gak usah kerja lagi dek. Dia toke mau ngancam kami. Mau ngancam kami semua. Mama mau diusir dari pajak. Gak jualan lagi, mau dibunuh kami semua. Gak usah lah jualan lagi dek, biar abang aja kerja. Nah, terus udah dibacanya chattingan itu, terus dibilang dia biarin aja mati kalian semua, itu aja. Kata siapa? Si korban, Bang. Hah?
cewek. Oh, Tokenya itu ada hubungan sama si abang? Ya, katanya nggak ada, cuman setiap lewat aku katanya nggak ada hubungan, nggak pernah ngomong, tapi setiap lewat aku kayak yang pacaran. Diganggunya berarti ya? Ngomong kayak mana orang pacaran kan pasti. berarti abang cemburu ke tokenya lah ya? Tokenya ini lah ya? Ya kan bang? Bang? Iya kan? Tokenya ini kan? Iya. Memang iya bang, Jualan apa bang? Pacar abang? dia kerja sama orang bang, jual Iya. sandal. Hah? Jual sandal. Jual sandal. Ini berarti toko sandal. Iya. Oke. Berapa kali aku maafin dia bang. Oke. Saksikan live Tribun News Update bersama saya, Saradita. Seorang wanita tewas dibunuh oleh kekasihnya dan jasadnya dibuang di dalam sumur kontrakan di Tanjung Selamat, Deli Serdang, Sumatera Utara. Mayat korban bernama Santi Boru Matanari, 33 tahun, pertama kali ditemukan oleh pemilik rumah kontrakan pada 31 Desember 2024. Sementara pelaku pembunuhan tak lain adalah pacar korban, Muhammad Fredu Erikson, yang ditangkap pada Minggu 6 April 2025. Keduanya telah tinggal bersama di kontrakan tersebut selama sebulan. Kapolsek Medan Sunggal, Kompol Bambang Gunanti dalam rekonstruksi kasus pada Rabu 9 April menyebut identitas korban terungkap setelah dilakukan tes DNA. Saksi bernama Muhammad Syah Fandi mengatakan bahwa jenazah korban ditemukan dalam sumur di belakang rumah warga yang sudah kosong selama 2 bulan. Awalnya pemilik rumah hendak membersihkan rumah itu dan ternyata menemukan tulang belulang di dalam sumur. Syafandi pun langsung datang ke TKP setelah ditelepon oleh pemilik rumah. Saat mengecek ke dalam sumur, dia menemukan potongan tulang dan rambut yang terikat, diduga kuat merupakan mayat manusia. Dalam sumur tersebut pun masih ada tersisa potongan tubuh lainnya, karena saat ditemukan kondisi jenazah sudah hancur dan diduga sudah lama berada di dalam sumur. Polsek Sunggal maupun Satreskrim Polrestabes Medan, dan ini berawal dari laporan polisi yaitu pada tanggal 31 Desember 2024 pukul 16.00 di rumah ini, Perumahan Tanjung Selamat Lestari Blok Dahlia nomor 7, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Atas penemuan jenazah korban atas nama yang kemudian setelah dipastikan dengan scientific investigation, model pemeriksaan DNA, dan kemudian meyakinkan bahwa korban adalah atas nama Santi Boru Matanari, umur 33 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan karyawan, alamat di Kelurahan Kuala Pekalami dan Johor, tapi tinggal di tempat ini sekitar 2 bulan sebelum peristiwa. Setelah dilakukan serangkaian investigasi, meyakinkan bahwa yang bersangkutan sebelum meninggal atau sebelum menjadi korban pembunuhan bersama dengan seorang laki-laki yang kemudian hari ini kita lakukan bisa kita lakukan proses hukumnya, yaitu atas nama Freddy Erikson Sagala, FES, yang adalah pacar atau teman dekatnya. Jadi mereka tinggal, peristiwa ini terjadi pada tanggal, pembunuhan terjadi pada tanggal 30 Oktober 2024.
Pelaku pembunuhan wanita yang mayatnya dibuang dalam sumur di Desa Tanjung Selamat, Deli Serdang ditangkap polisi pada 6 April 2025. Pelaku bernama Freddy Erikson Sagala membunuh pacarnya bernama Santi Matanari. Setelah membunuh Santi, Freddy berusaha mencoba menutupi kejahatannya dengan membuang mayat korban ke dalam sumur kontrakan. Kapolres Tabes Medan Kombes Polisi Gideon Ariel Setiawan mengatakan bahwa pelaku berpacaran dengan korban selama 4 tahun. Kemudian keduanya tinggal bersama pada September 2024. Mereka mengontrak sebuah perumahan di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Sementara itu, kemudian pelaku membunuh korban pada 30 Oktober 2024. Pembunuhan tersebut dilakukan pada sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat saat korban sedang mencuci pakaian di kamar mandi. Keduanya sempat terlibat cekcok. Kemudian, pelaku mendekati korban dari arah belakang dan langsung memiting leher korban dengan tangan sebelah kanan sekitar 5 menit hingga korban tewas. Setelah korban tewas, pelaku pun membuang mayat kekasihnya tersebut ke dalam sumur yang berada di belakang rumah kontrakan. Setelah itu, pelaku menutup sumur tersebut dengan menggunakan terpal plastik, seng, dan mengganjalnya dengan 2 buah batu. 2 hari kemudian, pelaku meninggalkan rumah kontrakan, tepatnya pada 1 November 2024, dan membawa harta benda milik korban. Freddy menggasak barang-barang korban, yaitu uang senilai Rp100.000, KTP, 1 unit handphone, dan 1 unit sepeda motor Honda Vario berplat nomor BK3056 berwarna hitam. Dia juga menggadaikan sepeda motor korban di Sentral Gadai yang berada di Padang Bulan sebesar Rp2 juta. Setelah itu pelaku pergi ke Bali Gate. Dalam rekonstruksi yang digelar pihak kepolisian, pelaku juga dihadirkan di TKP. Tampak pelaku dibawa menggunakan sebuah kursi roda dengan tangan diborgol di belakang. Sementara itu pemirsa, kaki korban juga terdapat luka yang dibalut oleh perban. Dengan cara dibekap, kemudian dibuang ke sumur di belakang rumah ini, lalu tersangka menutupi perbuatannya dengan cara menutup sumur itu dengan seng, lalu dengan terpal, lalu dikasih batu. 2 hari setelah peristiwa tanggal 30 Oktober, tersangka kabur. Lalu ketika datang calon penghuni berikutnya, dia mau membersihkan sumur, tapi sumur itu ada jejak yang mencurigakan, maka kemudian dilaporkan. Setelah diangkat ada rambut dan kondisi korban saat itu sudah sangat rusak, sehingga satu-satunya cara untuk mengidentifikasi korban adalah dengan secara saintifik, secara ilmiah dengan metode DNA. Lalu tersangka membawa kabur juga sejumlah benda-benda milik korban, antara lain uang, KTP, kemudian sepeda motor. Sepeda motornya dijual juga ke tempat lain. Nah, kemudian kita melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi tersangka, dan pada tanggal berapa Pak? Kemarin Pak? Kurang lebih tanggal 6 April 2025, tersangka dapat diamankan di sebuah tempat di wilayah Medan area. Selanjutnya diproses dan sekarang dalam proses dalam penahanan kepolisian. Konstruksi hukumnya adalah
pasal 340 ini saya perintahkan mengkaji lagi juga Pak Kasat dan Pak Kapolsek, nanti ada pasal 339, lalu pasal 338 dan pasal 365 yang ancaman hukumannya seumur hidup dan paling lama penjara 20 tahun. Saya rasa itu ya. Nanti Motifnya Pak? cemburu, asmara, ada kedekatan. Memang berdua tinggal di tempat ini kurang lebih 2 bulan. Kenapa bang bunuh dia bang? Karena cemburu. Cemburunya kayak mana bang? Ada kawan kerjanya atau apa bang? Gelap, nggak dapat woi. Dapat. Abang? Kawan kerjanya atau apa bang? Aku bilang gak usah kerja lagi bang. Hah? Aku bilang sama dia gak usah kerja lagi dek. Dia tokemu ngancam kami. Mau ngancam kami semua. Mama mau diusir dari pajak, gak jualan lagi, mau dibunuh kami semua. Gak usah lah jualan lagi dek, biar abang aja kerja. Nah, terus udah dibacanya chattingan itu, terus dibilang dia biar aja mati kalian semua, itu aja. Kata siapa? Si korban bang. Hah? Cewek. Oh. Tokenya itu ada hubungan sama cewek bang? Ya, katanya nggak ada, cuman setiap lewat aku katanya nggak ada hubungan, nggak pernah ngomong, tapi setiap lewat aku kayak yang pacaran. Diganggunya berarti ya? Ngomong kayak mana orang pacaran kan pasti. Berarti abang cemburu ke tokenya lah ya? Tokenya ini lah ya? Ya kan bang? Bang? Iya kan? Tokenya ini kan? Iya. Memang iya bang, Jualan apa bang? Pacar abang? dia kerja sama orang bang, jual Iya. sandal. Hah? Jual sandal. Jual sandal. Ini berarti toko sendal? Iya. Oke. Berapa kali aku maafin dia bang. Oke. Bersama saya, Saradita. Seorang wanita tewas dibunuh oleh kekasihnya dan jasadnya dibuang di dalam sumur kontrakan di Tanjung Selamat, Deli Serdang, Sumatera Utara. Mayat korban bernama Santi Boru Matanari, 33 tahun, pertama kali ditemukan oleh pemilik rumah kontrakan pada 31 Desember 2024. Sementara pelaku pembunuhan tak lain adalah pacar korban, Muhammad Fredu Erikson, yang ditangkap pada Minggu 6 April 2025. Keduanya telah tinggal bersama di kontrakan tersebut selama sebulan. Kapolsek Medan Sunggal, Kompol Bambang Gunanti dalam rekonstruksi kasus pada Rabu 9 April menyebut identitas korban terungkap setelah dilakukan tes DNA. Saksi bernama Muhammad Syah Fandi mengatakan bahwa jenazah korban ditemukan dalam sumur di belakang rumah warga yang sudah kosong selama 2 bulan. Awalnya pemilik rumah hendak membersihkan rumah itu dan ternyata menemukan tulang belulang di dalam sumur. Syafandi pun langsung datang ke TKP setelah ditelepon oleh pemilik rumah. Saat mengecek ke dalam sumur, dia menemukan potongan tulang dan rambut yang terikat, diduga kuat merupakan mayat manusia. Dalam sumur tersebut pun masih ada tersisa potongan tubuh lainnya, karena saat ditemukan kondisi jenazah sudah hancur dan diduga sudah lama berada di dalam sumur. Polsek Sunggal maupun Satreskrim Polrestabes Medan, dan ini berawal dari laporan polisi yaitu pada tanggal 31 Desember 2024 pukul 16.00 di rumah ini, Perumahan Tanjung Selamat Lestari, Blok Dahlia nomor 7, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Atas penemuan jenazah korban atas nama yang kemudian setelah dipastikan dengan scientific investigation, model pemeriksaan DNA, dan kemudian meyakinkan bahwa korban adalah atas nama Santi Boru Matanari, umur 33 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan karyawan,
alamat di Kelurahan Kuala Pekalami dan Johor, tetapi tinggal di tempat ini sekitar 2 bulan sebelum peristiwa. Setelah dilakukan serangkaian investigasi, meyakinkan bahwa yang bersangkutan sebelum meninggal atau sebelum menjadi korban pembunuhan bersama dengan seorang laki-laki yang kemudian hari ini kita lakukan kita lakukan proses hukumnya, yaitu atas nama Freddy Erikson Sagala, FES, yang adalah pacar atau teman dekatnya. Jadi mereka tinggal, peristiwa ini terjadi pada pembunuhan terjadi pada tanggal 30 Oktober 2024. Pelaku pembunuhan wanita yang mayatnya dibuang dalam sumur di Desa Tanjung Selamat, Deli Serdang ditangkap polisi pada 6 April 2025. Pelaku bernama Freddy Erikson Sagala membunuh pacarnya bernama Santi Matanari. Setelah membunuh Santi, Freddy berusaha mencoba menutupi kejahatannya dengan membuang mayat korban ke dalam sumur kontrakan. Kapolres Tabes Medan Kombes Polisi Gideon Ariel Setiawan mengatakan bahwa pelaku berpacaran dengan korban selama 4 tahun. Kemudian keduanya tinggal bersama pada September 2024. Mereka mengontrak sebuah perumahan di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Sementara itu, kemudian pelaku membunuh korban pada 30 Oktober 2024. Pembunuhan tersebut dilakukan pada sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat saat korban sedang mencuci pakaian di kamar mandi. Keduanya sempat terlibat cekcok. Kemudian pelaku mendekati korban dari arah belakang dan langsung memiting leher korban dengan tangan sebelah kanan sekitar 5 menit hingga korban tewas. Setelah korban tewas, pelaku pun membuang mayat kekasihnya tersebut ke dalam sumur yang berada di belakang rumah kontrakan. Setelah itu, pelaku menutup sumur tersebut dengan menggunakan terpal plastik, seng, dan mengganjalnya dengan 2 buah batu. 2 hari kemudian, pelaku meninggalkan rumah kontrakan, tepatnya pada 1 November 2024, dan membawa harta benda milik korban. Freddy menggasak barang-barang korban, yaitu uang senilai Rp100.000, KTP, 1 unit handphone, dan 1 unit sepeda motor Honda Vario berplat nomor BK3056 berwarna hitam. Dia juga menggadaikan sepeda motor korban di Sentral Gadai yang berada di Padang Bulan sebesar Rp2 juta. Setelah itu pelaku pergi ke Bali Gate. Dalam rekonstruksi yang digelar pihak kepolisian, pelaku juga dihadirkan di TKP. Tampak pelaku dibawa menggunakan sebuah kursi roda dengan tangan diborgol di belakang. Sementara itu pemirsa, kaki korban juga terdapat luka yang dibalut oleh perban. Dengan cara dibekap, kemudian dibuang ke sumur di belakang rumah ini, lalu tersangka menutupi perbuatannya dengan cara menutup sumur itu dengan seng, lalu dengan terpal, lalu dikasih batu. 2 hari setelah peristiwa tanggal 30 Oktober, tersangka kabur. Lalu ketika datang calon penghuni berikutnya, dia mau membersihkan sumur, tapi sumur itu ada jejak yang mencurigakan, maka kemudian dilaporkan. Setelah diangkat,
masyarakat, ada rambut, dan kondisi korban saat itu sudah sangat rusak, sehingga satu-satunya cara untuk mengidentifikasi korban adalah dengan secara saintifik, secara ilmiah dengan metode DNA. Lalu tersangka membawa kabur juga sejumlah benda-benda milik korban, antara lain uang, KTP, kemudian sepeda motor. Sepeda motornya dijual juga ke tempat lain. Nah, kemudian kita melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi tersangka, dan pada tanggal berapa Pak? Kemarin Pak? Kurang lebih tanggal 6 April 2025 tersangka dapat diamankan di sebuah tempat di wilayah Medan area. Selanjutnya diproses dan sekarang dalam proses dalam penahanan kepolisian. Konstruksi hukumnya adalah pasal 340. Ini saya perintahkan mengkaji lagi juga Pak Kasat dan Pak Kapolsek, nanti ada pasal 339, lalu pasal 338 dan pasal 365 yang ancaman hukumannya seumur hidup dan paling lama penjara 20 tahun. Saya rasa itu ya. Nanti Motifnya Pak? cemburu, asmara, ada kedekatan. Memang berdua tinggal di tempat ini kurang lebih 2 bulan. Kenapa bang bunuh dia bang? Karena cemburu. Cemburunya kayak mana bang? Ada kawan kerjanya atau apa bang? Gelap nggak dapat woi. Dapat. Abang? Kawan kerjanya atau apa bang? Aku bilang gak usah kerja lagi bang. Hah? Aku bilang sama dia gak usah kerja lagi dek. Dia tokemu ngancam kami. Mau ngancam kami semua, mama mau diusir dari pajak, gak jualan lagi, mau dibunuh kami semua. Gak usah lah jualan lagi dek, biar abang aja kerja. Nah, terus udah dibacanya chattingan itu, terus dibilang dia biar aja mati kalian semua, itu aja. Kata siapa? Si korban bang. Hah? Cewek. Oh. Tokenya itu ada hubungan sama cewek bang? Ya, katanya nggak ada, cuman setiap lewat aku katanya nggak ada hubungan, nggak pernah ngomong, tapi setiap lewat aku kayak yang pacaran. Punya berarti ya? Ngomong kayak mana orang pacaran kan pasti. Berarti abang cemburu ke tokenya lah ya? Tokenya ini lah ya? Ya kan bang? Bang? Iya kan? Tokenya ini kan? Iya. Memang iya bang. Jualan apa bang? Pacar abang? Dia kerja sama orang bang, jual Iya. sandal. Hah? Jual sandal. Jual sandal? Ini berarti toko sandal? Iya. Oke. Berapa kali aku maafin dia bang. Oke. Bersama saya, Saradita. Seorang wanita tewas dibunuh oleh kekasihnya dan jasadnya dibuang di dalam sumur kontrakan di Tanjung Selamat, Deli Serdang, Sumatera Utara. Mayat korban bernama Santi Boru Matanari, 33 tahun, pertama kali ditemukan oleh pemilik rumah kontrakan pada 31 Desember 2024. Sementara pelaku pembunuhan tak lain adalah pacar korban, Muhammad Fredu Erikson, yang ditangkap pada Minggu 6 April 2025. Keduanya telah tinggal bersama di kontrakan tersebut selama sebulan. Kapolsek Medan Sunggal, Kompol Bambang Gunanti dalam rekonstruksi kasus pada Rabu 9 April menyebut identitas korban terungkap setelah dilakukan tes DNA. Saksi bernama Muhammad Syah Fandi mengatakan bahwa jenazah korban ditemukan dalam sumur di belakang rumah warga yang sudah kosong selama 2 bulan. Awalnya pemilik rumah hendak membersihkan rumah itu dan ternyata menemukan tulang belulang di dalam sumur. Syafandi pun langsung datang ke TKP setelah ditelepon oleh pemilik rumah. Saat mengecek ke dalam sumur, dia menemukan potongan tulang dan rambut yang terikat, diduga kuat merupakan mayat manusia. Dalam sumur tersebut pun masih ada tersisa potongan tubuh lainnya, karena saat ditemukan kondisi jenazah sudah hancur dan diduga sudah lama berada di dalam sumur.
Polsek Sunggal maupun Satreskrim Polrestabes Medan, dan ini berawal dari laporan polisi yaitu pada tanggal 31 Desember 2024 pukul 16.00 di rumah ini, Perumahan Tanjung Selamat Lestari, Blok Dahlia nomor 7, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Atas penemuan jenazah korban atas nama yang kemudian setelah dipastikan dengan scientific investigation, model pemeriksaan DNA, dan kemudian meyakinkan bahwa korban adalah atas nama Santi Burumatanari, umur 33 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan karyawan, alamat di Kelurahan Kuala Pekalami dan Johor, tetapi tinggal di tempat ini sekitar 2 bulan sebelum peristiwa. Setelah dilakukan serangkaian investigasi, meyakinkan bahwa yang bersangkutan sebelum meninggal atau sebelum menjadi korban pembunuhan bersama dengan seorang laki-laki yang kemudian hari ini kita lakukan kita lakukan proses hukumnya, yaitu atas nama Freddy Erikson Sagala, FES, yang adalah pacar atau teman dekatnya. Jadi mereka tinggal, peristiwa ini terjadi pada tanggal, pembunuhan terjadi pada tanggal 30 Oktober 2024. Pelaku pembunuhan wanita yang mayatnya dibuang dalam sumur di Desa Tanjung Selamat, Deli Serdang ditangkap polisi pada 6 April 2025. Pelaku bernama Freddy Erikson Sagala membunuh pacarnya bernama Santi Matanari. Setelah membunuh Santi, Freddy berusaha mencoba menutupi kejahatannya dengan membuang mayat korban ke dalam sumur kontrakan. Kapolres Tabes Medan Kombes Polisi Gideon Ariel Setiawan mengatakan bahwa pelaku berpacaran dengan korban selama 4 tahun. Kemudian keduanya tinggal bersama pada September 2024. Mereka mengontrak sebuah perumahan di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Sementara itu, kemudian pelaku membunuh korban pada 30 Oktober 2024. Pembunuhan tersebut dilakukan pada sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat saat korban sedang mencuci pakaian di kamar mandi. Keduanya sempat terlibat cekcok. Kemudian pelaku mendekati korban dari arah belakang dan langsung memiting leher korban dengan tangan sebelah kanan sekitar 5 menit hingga korban tewas. Setelah korban tewas, pelaku pun membuang mayat kekasihnya tersebut ke dalam sumur yang berada di belakang rumah kontrakan. Setelah itu, pelaku menutup sumur tersebut dengan menggunakan terpal plastik, seng, dan mengganjalnya dengan 2 buah batu. 2 hari kemudian, pelaku meninggalkan rumah kontrakan, tepatnya pada 1 November 2024, dan membawa harta benda milik korban. Freddy menggasak barang-barang korban, yaitu uang senilai Rp100.000, KTP, 1 unit handphone, dan 1 unit sepeda motor Honda Vario berplat nomor BK3056 berwarna hitam. Dia juga menggadaikan sepeda motor korban di Sentral Gadai yang berada di Padang Bulan sebesar Rp2 juta. Setelah itu pelaku pergi ke Bali Gate. Dalam rekonstruksi yang digelar pihak kepolisian, pelaku juga dihadirkan di TKP. Tampak pelaku dibawa menggunakan sebuah kursi roda dengan tangan diborgol di belakang. Sementara itu pemirsa, kaki korban juga terdapat luka
yang dibalut oleh perban. Dengan cara dibekap, kemudian dibuang ke sumur di belakang rumah ini, lalu tersangka menutupi perbuatannya dengan cara menutup sumur itu dengan seng, lalu dengan terpal, lalu dikasih batu. 2 hari setelah peristiwa tanggal 30 Oktober, tersangka kabur. Lalu ketika datang calon penghuni berikutnya, dia mau membersihkan sumur, tapi sumur itu ada jejak yang mencurigakan, maka kemudian dilaporkan. Setelah diangkat ada rambut, dan kondisi korban saat itu sudah sangat rusak, sehingga satu-satunya cara untuk mengidentifikasi korban adalah dengan secara saintifik, secara ilmiah dengan metode DNA. Lalu tersangka membawa kabur juga sejumlah benda-benda milik korban, antara lain uang, KTP, kemudian sepeda motor. Sepeda motornya dijual juga ke tempat lain. Nah, kemudian kita melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi tersangka, dan pada tanggal berapa Pak? Kemarin Pak? Kurang lebih tanggal 6 April 2025, tersangka dapat diamankan di sebuah tempat di wilayah Medan area. Selanjutnya diproses dan sekarang dalam proses dalam penahanan kepolisian. Konstruksi hukumnya adalah pasal 340. Ini saya perintahkan mengkaji lagi juga Pak Kasat dan Pak Kapolsek, nanti ada pasal 339, lalu pasal 338 dan pasal 365 yang ancaman hukumannya seumur hidup dan paling lama penjara 20 tahun. Saya rasa itu ya. Nanti Motifnya Pak? cemburu, asmara, ada kedekatan. Memang berdua tinggal di tempat ini kurang lebih 2 bulan. Kenapa bang bunuh dia bang? Karena cemburu. Cemburunya kayak mana bang? Ada kawan kerjanya atau apa bang? Gelap, nggak dapet doi. Abang? Kawan kerjanya atau apa bang? Aku bilang gak usah kerja lagi bang. Hah? Aku bilang sama dia gak usah kerja lagi dek. Dia tokemu ngancam kami. Mau ngancam kami semua, mama mau diusir dari pajak, gak jualan lagi, mau dibunuh kami semua. Gak usah lah jualan lagi deh, biar abang aja kerja. Nah, terus udah dibacanya chattingan itu, terus dibilang dia biar aja mati kalian semua, itu aja. Kata siapa? Si korban bang. Hah? Cewek. Oh, Tokenya itu ada hubungan sama cewek bang? Ya, katanya nggak ada, cuman setiap lewat aku katanya nggak ada hubungan, nggak pernah ngomong, tapi setiap lewat aku kayak yang pacaran. Diganggunya berarti ya? Ngomong kayak mana orang pacaran kan pasti. berarti abang cemburu ke tokenya lah ya? Tokenya ini lah ya? Ya kan bang? Bang? Iya kan? Tokenya ini kan? Iya. Memang iya bang. Jualan apa bang? Pacar abang? Dia kerja sama orang bang, jual Iya. sandal. Hah? Jual sandal. Jual sandal? Ini berarti toko sandal? Iya. Oke. Berapa kali aku maafin dia bang. Oke. Bersama saya, Saradita. Seorang wanita tewas dibunuh oleh kekasihnya dan jasadnya dibuang di dalam sumur kontrakan di Tanjung Selamat, Deli Serdang, Sumatera Utara. Mayat korban bernama Santi Boru Matanari, 33 tahun, pertama kali ditemukan oleh pemilik rumah kontrakan pada 31 Desember 2024. Sementara pelaku pembunuhan tak lain adalah pacar korban, Muhammad Fredu Erikson, yang ditangkap pada Minggu 6 April 2025. Keduanya telah tinggal bersama di kontrakan tersebut selama sebulan. Kapolsek Medan Sunggal, Kompol Bambang Gunanti dalam rekonstruksi kasus pada Rabu 9 April menyebut identitas korban terungkap setelah dilakukan tes DNA. Saksi bernama Muhammad Syah Fandi mengatakan bahwa jenazah korban
ditemukan dalam sumur di belakang rumah warga yang sudah kosong selama 2 bulan. Awalnya pemilik rumah hendak membersihkan rumah itu dan ternyata menemukan tulang belulang di dalam sumur. Syafandi pun langsung datang ke TKP setelah ditelepon oleh pemilik rumah. Saat mengecek ke dalam sumur, dia menemukan potongan tulang dan rambut yang terikat, diduga kuat merupakan mayat manusia. Dalam sumur tersebut pun masih ada tersisa potongan tubuh lainnya, karena saat ditemukan kondisi jenazah sudah hancur dan diduga sudah lama berada di dalam sumur. Polsek Sunggal maupun Satreskrim Polrestabes Medan, dan ini berawal dari laporan polisi yaitu pada tanggal 31 Desember 2024 pukul 16.00 di rumah ini, Perumahan Tanjung Selamat Lestari Blok Dahlia nomor 7, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Atas penemuan jenazah korban atas nama yang kemudian setelah dipastikan dengan scientific investigation, model pemeriksaan DNA, dan kemudian meyakinkan bahwa korban adalah atas nama Santi Burumatanari, umur 33 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan karyawan, alamat di Kelurahan Kuala Pekalami dan Johor, tetapi tinggal di tempat ini sekitar 2 bulan sebelum peristiwa. Setelah dilakukan serangkaian investigasi, meyakinkan bahwa yang bersangkutan sebelum meninggal atau sebelum menjadi korban pembunuhan bersama dengan seorang laki-laki yang kemudian hari ini kita lakukan kita lakukan proses hukumnya, yaitu atas nama Freddy Erikson Sagala, FES, yang adalah pacar atau teman dekatnya. Jadi mereka tinggal, peristiwa ini terjadi pada tanggal, pembunuhan terjadi pada tanggal 30 Oktober 2024. Pelaku pembunuhan wanita yang mayatnya dibuang dalam sumur di Desa Tanjung Selamat, Deli Serdang ditangkap polisi pada 6 April 2025. Pelaku bernama Freddy Erikson Sagala membunuh pacarnya bernama Santi Matanari. Setelah membunuh Santi, Freddy berusaha mencoba menutupi kejahatannya dengan membuang mayat korban ke dalam sumur kontrakan. Kapolres Tabes Medan Kombes Polisi Gideon Ariel Setiawan mengatakan bahwa pelaku berpacaran dengan korban selama 4 tahun. Kemudian keduanya tinggal bersama pada September 2024. Mereka mengontrak sebuah perumahan di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Sementara itu, kemudian pelaku membunuh korban pada 30 Oktober 2024. Pembunuhan tersebut dilakukan pada sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat saat korban sedang mencuci pakaian di kamar mandi. Keduanya sempat terlibat cekcok. Kemudian pelaku mendekati korban dari arah belakang dan langsung memiting leher korban dengan tangan sebelah kanan sekitar 5 menit hingga korban tewas. Setelah korban tewas, pelaku pun membuang mayat kekasihnya tersebut ke dalam sumur yang berada di belakang rumah kontrakan. Setelah itu, pelaku menutup sumur tersebut dengan menggunakan terpal plastik, seng, dan mengganjalnya dengan 2 buah batu. 2 hari kemudian, pelaku meninggalkan rumah kontrakan, tepatnya pada 1 November 2024, dan membawa harta benda milik korban. Freddy menggasak barang-barang korban, yaitu uang senilai Rp100.000, KTP, 1 unit handphone, dan 1 unit sepeda motor Honda Vario berplat nomor BK3056 berwarna hitam.
Dia juga menggadaikan sepeda motor korban di Sentral Gadai yang berada di Padang Bulan sebesar 2 juta rupiah. Setelah itu pelaku pergi ke Bali Gate. Dalam rekonstruksi yang digelar pihak kepolisian, pelaku juga dihadirkan di TKP. Tampak pelaku dibawa menggunakan sebuah kursi roda dengan tangan diborgol di belakang. Sementara itu pemirsa, kaki korban juga terdapat luka yang dibalut oleh perban. Dengan cara dibekap, kemudian dibuang ke sumur di belakang rumah ini, lalu tersangka menutupi perbuatannya dengan cara menutup sumur itu dengan seng, lalu dengan terpal, lalu dikasih batu. 2 hari setelah peristiwa tanggal 30 Oktober, tersangka kabur. Lalu ketika datang calon penghuni berikutnya, dia mau membersihkan sumur, tapi sumur itu ada jejak yang mencurigakan, maka kemudian dilaporkan. Setelah diangkat ada rambut, dan kondisi korban saat itu sudah sangat rusak, sehingga satu-satunya cara untuk mengidentifikasi korban adalah dengan secara saintifik, secara ilmiah dengan metode DNA. Lalu tersangka membawa kabur juga sejumlah benda-benda milik korban, antara lain uang, KTP, kemudian sepeda motor. Sepeda motornya dijual juga ke tempat lain. Nah, kemudian kita melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi tersangka, dan pada tanggal berapa Pak? Kemarin Pak? Kurang lebih tanggal 6 April 2025, tersangka dapat diamankan di sebuah tempat di wilayah Medan area. Selanjutnya diproses dan sekarang dalam proses dalam penahanan kepolisian. Konstruksi hukumnya adalah pasal 340. Ini saya perintahkan mengkaji lagi juga Pak Kasat dan Pak Kapolsek, nanti ada pasal 339, lalu pasal 338 dan pasal 365 yang ancaman hukumannya seumur hidup dan paling lama penjara 20 tahun. Saya rasa itu ya. Nanti Motifnya Pak? cemburu, asmara, ada kedekatan. Memang berdua tinggal di tempat ini kurang lebih 2 bulan. Kenapa bang bunuh dia bang? Karena cemburu. Cemburunya kayak mana bang? Ada kawan kerjanya atau apa bang? Gelap, nggak dapet woi. Abang? Kawan kerjanya atau apa bang? Aku bilang gak usah kerja lagi bang. Hah? Aku bilang sama dia gak usah kerja lagi dek. Dia tokemu ngancam kami. Mau ngancam kami semua, mama mau diusir dari pajak, nggak jualan lagi, mau dibunuh kami semua. Gak usah lah jualan lagi deh, biar abang aja kerja. Nah, terus udah dibacanya chattingan itu, terus dibilang dia biar aja mati kalian semua, itu aja. Kata siapa? Si korban bang. Hah? Cewek. Oh. Tokenya itu ada hubungan sama cewek bang? Ya, katanya nggak ada, cuman setiap lewat aku katanya nggak ada hubungan, nggak pernah ngomong, tapi setiap lewat aku kayak yang pacaran. Diganggunya berarti ya? Ngomong kayak mana orang pacaran kan pasti. Berarti abang cemburu ke tokenya lah ya? Tokenya ini lah ya? Ya kan bang? Bang? Iya kan? Tokenya ini kan? Iya. Memang iya bang. Jualan apa bang? Pacar abang? Dia kerja sama orang bang, jual Iya. sandal. Hah? Jual sandal. Jual sandal. Ini berarti toko sandal? Iya. Oke. Berapa kali aku maafin dia bang. Oke. Bersama saya, Saradita. Seorang wanita tewas dibunuh oleh kekasihnya dan jasadnya dibuang di dalam sumur kontrakan di Tanjung Selamat, Deli Serdang, Sumatera Utara.
Mayat korban bernama Santi Boru Matanari, 33 tahun, pertama kali ditemukan oleh pemilik rumah kontrakan pada 31 Desember 2024. Sementara pelaku pembunuhan tak lain adalah pacar korban, Muhammad Fredu Erikson, yang ditangkap pada Minggu 6 April 2025. Keduanya telah tinggal bersama di kontrakan tersebut selama sebulan. Kapolsek Medan Sunggal, Kompol Bambang Gunanti dalam rekonstruksi kasus pada Rabu 9 April menyebut identitas korban terungkap setelah dilakukan tes DNA. Saksi bernama Muhammad Syahfandi mengatakan bahwa jenazah korban ditemukan dalam sumur di belakang rumah warga yang sudah kosong selama 2 bulan. Awalnya pemilik rumah hendak membersihkan rumah itu dan ternyata menemukan tulang belulang di dalam sumur. Syafandi pun langsung datang ke TKP setelah ditelepon oleh pemilik rumah. Saat mengecek ke dalam sumur, dia menemukan potongan tulang dan rambut yang terikat, diduga kuat merupakan mayat manusia. Dalam sumur tersebut pun masih ada tersisa potongan tubuh lainnya, karena saat ditemukan kondisi jenazah sudah hancur dan diduga sudah lama berada di dalam sumur. Polsek Sunggal maupun Satreskrim Polrestabes Medan, dan ini berawal dari laporan polisi yaitu pada tanggal 31 Desember 2024 pukul 16.00 di rumah ini, Perumahan Tanjung Selamat Lestari, Blok Dahlia nomor 7, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Atas penemuan jenazah korban atas nama yang kemudian setelah dipastikan dengan scientific investigation, model pemeriksaan DNA, dan kemudian meyakinkan bahwa korban adalah atas nama Santi Boru Matanari, umur 33 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan karyawan, alamat di Kelurahan Kuala Pekalami dan Johor, tetapi tinggal di tempat ini sekitar 2 bulan sebelum peristiwa. Setelah dilakukan serangkaian investigasi, meyakinkan bahwa yang bersangkutan sebelum meninggal atau sebelum menjadi korban pembunuhan bersama dengan seorang laki-laki yang kemudian hari ini kita lakukan kita lakukan proses hukumnya, yaitu atas nama Freddy Erikson Sagala, FES, yang adalah pacar atau teman dekat. Jadi mereka tinggal, peristiwa ini terjadi pada tanggal, pembunuhan terjadi pada tanggal 30 Oktober 2024. Pelaku pembunuhan wanita yang mayatnya dibuang dalam sumur di Desa Tanjung Selamat, Deli Serdang ditangkap polisi pada 6 April 2025. Pelaku bernama Freddy Erikson Sagala membunuh pacarnya bernama Santi Matanari. Setelah membunuh Santi, Freddy berusaha mencoba menutupi kejahatannya dengan membuang mayat korban ke dalam sumur kontrakan. Kapolres Tabes Medan Kombes Polisi Gideon Ariel Setiawan mengatakan bahwa pelaku berpacaran dengan korban selama 4 tahun. Kemudian keduanya tinggal bersama pada September 2024. Mereka mengontrak sebuah perumahan di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Sementara itu, kemudian pelaku membunuh korban pada 30 Oktober 2024. Pembunuhan tersebut dilakukan pada sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat saat korban sedang mencuci pakaian di kamar mandi. Keduanya sempat terlibat cekcok. Kemudian pelaku mendekati korban dari arah belakang dan langsung memiting leher korban dengan tangan sebelah kanan sekitar 5 menit hingga korban tewas. Setelah korban tewas, pelaku pun
membuang mayat kekasihnya tersebut ke dalam sumur yang berada di belakang rumah kontrakan. Setelah itu, pelaku menutup sumur tersebut dengan menggunakan terpal plastik, seng, dan mengganjalnya dengan 2 buah batu. 2 hari kemudian, pelaku meninggalkan rumah kontrakan, tepatnya pada 1 November 2024, dan membawa harta benda milik korban. Freddy menggasak barang-barang korban, yaitu uang senilai Rp100.000, KTP, 1 unit handphone, dan 1 unit sepeda motor Honda Vario berplat nomor BK3056 berwarna hitam. Dia juga menggadaikan sepeda motor korban di Sentral Gadai yang berada di Padang Bulan sebesar Rp2 juta. Setelah itu, pelaku pergi ke Bali Gate. Dalam rekonstruksi yang digelar pihak kepolisian, pelaku juga dihadirkan di TKP. Tampak pelaku dibawa menggunakan sebuah kursi roda dengan tangan diborgol di belakang. Sementara itu, pemirsa, kaki korban juga terdapat luka yang dibalut oleh perban. Dengan cara dibekap, kemudian dibuang ke sumur di belakang rumah ini, lalu tersangka menutupi perbuatannya dengan cara menutup sumur itu dengan seng, lalu dengan terpal, lalu dikasih batu. 2 hari setelah peristiwa tanggal 30 Oktober, tersangka kabur. Lalu ketika datang calon penghuni berikutnya, dia mau membersihkan sumur, tapi sumur itu ada jejak yang mencurigakan, maka kemudian dilaporkan. Setelah diangkat ada rambut, dan kondisi korban saat itu sudah sangat rusak, sehingga satu-satunya cara untuk mengidentifikasi korban adalah dengan secara saintifik, secara ilmiah dengan metode DNA. Lalu tersangka membawa kabur juga sejumlah benda-benda milik korban, antara lain uang, KTP, kemudian sepeda motor. Sepeda motornya dijual juga ke tempat lain. Nah, kemudian kita melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi tersangka, dan pada tanggal berapa Pak? Kemarin Pak? Kurang lebih tanggal 6 April 2025, tersangka dapat diamankan di sebuah tempat di wilayah Medan area. Selanjutnya diproses dan sekarang dalam proses dalam penahanan kepolisian. Konstruksi hukumnya adalah pasal 340. Ini saya perintahkan mengkaji lagi juga Pak Kasat dan Pak Kapolsek, nanti ada pasal 339, lalu pasal 338 dan pasal 365 yang ancaman hukumannya seumur hidup dan paling lama penjara 20 tahun. Saya rasa itu ya. Nanti Motifnya Pak? cemburu, asmara, ada kedekatan. Memang berdua tinggal di tempat ini kurang lebih 2 bulan. Kenapa Bang bunuh dia Bang? Karena cemburu. Cemburunya kayak mana Bang? Ada kawan kerjanya atau apa Bang? Gelap, nggak dapat doi. Abang? Kawan kerjanya atau apa Bang? Aku bilang gak usah kerja lagi Bang. Hah? Aku bilang sama dia gak usah kerja lagi dek. Dia tokemu ngancam kami. Mau ngancam kami semua, mama mau diusir dari pajak, gak jualan lagi, mau dibunuh kami semua. Gak usah lah jualan lagi deh, biar abang aja kerja. Nah, terus udah dibacanya chattingan itu, terus dibilang dia biar aja mati kalian semua, itu aja. Kata siapa? Si korban Bang. Hah? Cewek. Oh, Tokenya itu ada hubungan sama cewek Bang?
Ya, katanya nggak ada, cuman setiap lewat aku katanya nggak ada hubungan, nggak pernah ngomong, tapi setiap lewat aku kayak yang pacaran. Diganggunya berarti ya. Ngomong kayak mana orang pacaran kan pasti. Berarti abang cemburu ke tokenya lah ya? Tokennya ini lah ya? Ya kan bang? Bang? Iya kan? Tokennya ini kan? Iya. Memang iya bang. Jualan apa bang? Pacar abang? Dia kerja sama orang bang, jual Iya. sandal. Hah? Jual sandal. Jual sandal. Ini berarti toko sandal? Iya. Oke. Berapa kali aku maafin dia bang. Oke. Bersama saya, Saradita. Seorang wanita tewas dibunuh oleh kekasihnya dan jasadnya dibuang di dalam sumur kontrakan di Tanjung Selamat, Deli Serdang, Sumatera Utara. Mayat korban bernama Santi Boru Matanari, 33 tahun, pertama kali ditemukan oleh pemilik rumah kontrakan pada 31 Desember 2024. Sementara pelaku pembunuhan tak lain adalah pacar korban, Muhammad Fredu Erikson, yang ditangkap pada Minggu 6 April 2025. Keduanya telah tinggal bersama di kontrakan tersebut selama sebulan. Kapolsek Medan Sunggal, Kompol Bambang Gunanti dalam rekonstruksi kasus pada Rabu 9 April menyebut identitas korban terungkap setelah dilakukan tes DNA. Saksi bernama Muhammad Syah Fandi mengatakan bahwa jenazah korban ditemukan dalam sumur di belakang rumah warga yang sudah kosong selama 2 bulan. Awalnya pemilik rumah hendak membersihkan rumah itu dan ternyata menemukan tulang belulang di dalam sumur. Syafandi pun langsung datang ke TKP setelah ditelepon oleh pemilik rumah. Saat mengecek ke dalam sumur, dia menemukan potongan tulang dan rambut yang terikat, diduga kuat merupakan mayat manusia. Dalam sumur tersebut pun masih ada tersisa potongan tubuh lainnya, karena saat ditemukan kondisi jenazah sudah hancur dan diduga sudah lama berada di dalam sumur. Polsek Sunggal maupun Satreskrim Polrestabes Medan, dan ini berawal dari laporan polisi yaitu pada tanggal 31 Desember 2024 pukul 16.00 di rumah ini, Perumahan Tanjung Selamat Lestari, Blok Dahlia nomor 7, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Atas penemuan jenazah korban atas nama yang kemudian setelah dipastikan dengan scientific investigation, model pemeriksaan DNA, dan kemudian meyakinkan bahwa korban adalah atas nama Santi Boru Matanari, umur 33 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan karyawan, alamat di Kelurahan Kuala Pekalami dan Johor, tetapi tinggal di tempat ini sekitar 2 bulan sebelum peristiwa. Setelah dilakukan serangkaian investigasi, meyakinkan bahwa yang bersangkutan sebelum meninggal atau sebelum menjadi korban pembunuhan bersama dengan seorang laki-laki yang kemudian hari ini kita lakukan kita lakukan proses hukumnya, yaitu atas nama Freddy Erikson Sagala, FES, yang adalah pacar atau teman dekatnya. Jadi mereka tinggal, peristiwa ini terjadi pada tanggal, pembunuhan terjadi pada tanggal 30 Oktober 2024. Pelaku pembunuhan wanita yang mayatnya dibuang dalam sumur di Desa Tanjung Selamat, Deli Serdang ditangkap polisi pada 6 April 2025. Pelaku bernama Freddy Erikson Sagala membunuh pacarnya bernama Santi Matanari. Setelah membunuh Santi, Freddy berusaha mencoba menutupi kejahatannya dengan membuang mayat korban ke dalam sumur kontrakan. Kapolrestabes Medan Kombes Polisi Gideon Ariel Setiawan
mengatakan bahwa pelaku berpacaran dengan korban selama 4 tahun. Kemudian keduanya tinggal bersama pada September 2024. Mereka mengontrak sebuah perumahan di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Sementara itu, kemudian pelaku membunuh korban pada 30 Oktober 2024. Pembunuhan tersebut dilakukan pada sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat saat korban sedang mencuci pakaian di kamar mandi. Keduanya sempat terlibat cekcok. Kemudian pelaku mendekati korban dari arah belakang dan langsung memiting leher korban dengan tangan sebelah kanan sekitar 5 menit hingga korban tewas. Setelah korban tewas, pelaku pun membuang mayat kekasihnya tersebut ke dalam sumur yang berada di belakang rumah kontrakan. Setelah itu, pelaku menutup sumur tersebut dengan menggunakan terpal plastik, seng, dan mengganjalnya dengan 2 buah batu. 2 hari kemudian, pelaku meninggalkan rumah kontrakan, tepatnya pada 1 November 2024, dan membawa harta benda milik korban. Freddy menggasak barang-barang korban, yaitu uang senilai Rp100.000, KTP, 1 unit handphone, dan 1 unit sepeda motor Honda Vario berplat nomor BK3056 berwarna hitam. Dia juga menggadaikan sepeda motor korban di Sentral Gadai yang berada di Padang Bulan sebesar Rp2 juta. Setelah itu, pelaku pergi ke Bali Gate. Dalam rekonstruksi yang digelar pihak kepolisian, pelaku juga dihadirkan di TKP. Tampak pelaku dibawa menggunakan sebuah kursi roda dengan tangan diborgol di belakang. Sementara itu, pemirsa, kaki korban juga terdapat luka yang dibalut oleh perban. Dengan cara dibekap, kemudian dibuang ke sumur di belakang rumah ini, lalu tersangka menutupi perbuatannya dengan cara menutup sumur itu dengan seng, lalu dengan terpal, lalu dikasih batu. 2 hari setelah peristiwa tanggal 30 Oktober, tersangka kabur. Lalu ketika datang calon penghuni berikutnya, dia mau membersihkan sumur, tapi sumur itu ada jejak yang mencurigakan, maka kemudian dilaporkan. Setelah diangkat ada rambut, dan kondisi korban saat itu sudah sangat rusak, sehingga satu-satunya cara untuk mengidentifikasi korban adalah dengan secara saintifik, secara ilmiah dengan metode DNA. Lalu tersangka membawa kabur juga sejumlah benda-benda milik korban, antara lain uang, KTP, kemudian sepeda motor. Sepeda motornya dijual juga ke tempat lain. Nah, kemudian kita melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi tersangka, dan pada tanggal berapa Pak? Kemarin Pak? Kurang lebih tanggal 6 April 2025, tersangka dapat diamankan di sebuah tempat di wilayah Medan area. Selanjutnya diproses dan sekarang dalam proses dalam penahanan kepolisian. Konstruksi hukumnya adalah pasal 340. Ini saya perintahkan mengkaji lagi juga Pak Kasat dan Pak Kapolsek, nanti ada pasal 339, lalu pasal 338 dan pasal 365 yang ancaman hukumannya seumur hidup dan paling lama penjara 20 tahun. Saya rasa itu ya. Nanti Motifnya Pak? cemburu, asmara, ada kedekatan. Memang berdua tinggal di tempat ini kurang lebih 2 bulan.
Kenapa bang bunuh dia bang? Karena cemburu. Cemburunya kayak mana bang? Ada kawan kerjanya atau apa bang? Gelap nggak dapat woi. Dapat. Abang? Kawan kerjanya atau apa bang? Aku bilang gak usah kerja lagi bang. Hah? Aku bilang sama dia gak usah kerja lagi dek. Dia tokemu ngancam kami. Mau ngancam kami semua. Mama mau diusir dari pajak, gak jualan lagi, mau dibunuh kami semua. Gak usah lah jualan lagi dek, biar abang aja kerja. Nah, terus udah dibacanya chattingan itu, terus dibilang dia biar aja mati kalian semua, itu aja. Kata siapa? Si korban bang. Hah? Cewek. Oh. Tokenya itu ada hubungan sama cewek bang? Ya, katanya nggak ada, cuman setiap lewat aku katanya nggak ada hubungan, nggak pernah ngomong, tapi setiap lewat aku kayak yang pacaran. Diganggunya berarti ya? Ngomong kayak mana orang pacaran kan pasti. Berarti abang cemburu ke tokenya lah ya? Tokenya ini lah ya? Ya kan bang? Bang? Iya kan? Tokenya ini kan? Iya. Memang iya bang. Jualan apa bang? Pacar abang? Dia kerja sama orang bang, jual Iya. sandal. Hah? Jual sandal. Jual sandal? Ini berarti toko sandal? Iya. Oke. Berapa kali aku maafin dia bang. Oke. Bersama saya, Saradita. Seorang wanita tewas dibunuh oleh kekasihnya dan jasadnya dibuang di dalam sumur kontrakan di Tanjung Selamat, Deli Serdang, Sumatera Utara. Mayat korban bernama Santi Boru Matanari, 33 tahun, pertama kali ditemukan oleh pemilik rumah kontrakan pada 31 Desember 2024. Sementara pelaku pembunuhan tak lain adalah pacar korban, Muhammad Fredu Erikson, yang ditangkap pada Minggu 6 April 2025. Keduanya telah tinggal bersama di kontrakan tersebut selama sebulan. Kapolsek Medan Sunggal, Kompol Bambang Gunanti dalam rekonstruksi kasus pada Rabu 9 April menyebut identitas korban terungkap setelah dilakukan tes DNA. Saksi bernama Muhammad Syah Fandi mengatakan bahwa jenazah korban ditemukan dalam sumur di belakang rumah warga yang sudah kosong selama 2 bulan. Awalnya pemilik rumah hendak membersihkan rumah itu dan ternyata menemukan tulang belulang di dalam sumur. Syafandi pun langsung datang ke TKP setelah ditelepon oleh pemilik rumah. Saat mengecek ke dalam sumur, dia menemukan potongan tulang dan rambut yang terikat, diduga kuat merupakan mayat manusia. Dalam sumur tersebut pun masih ada tersisa potongan tubuh lainnya, karena saat ditemukan kondisi jenazah sudah hancur dan diduga sudah lama berada di dalam sumur. Polsek Sunggal maupun Satreskrim Polrestabes Medan, dan ini berawal dari laporan polisi yaitu pada tanggal 31 Desember 2024 pukul 16.00 di rumah ini, Perumahan Tanjung Selamat Lestari, Blok Dahlia nomor 7, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Atas penemuan jenazah korban atas nama yang kemudian setelah dipastikan dengan scientific investigation, model pemeriksaan DNA, dan kemudian meyakinkan bahwa korban adalah atas nama Santi Boru Matanari, umur 33 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan karyawan, alamat di Kelurahan Kuala Pekalami dan Johor, tetapi tinggal di tempat ini sekitar 2 bulan sebelum peristiwa. Setelah dilakukan serangkaian investigasi, meyakinkan bahwa yang bersangkutan sebelum meninggal atau sebelum menjadi korban pembunuhan bersama dengan seorang laki-laki yang kemudian hari ini kita lakukan kita lakukan proses hukumnya, yaitu atas nama Freddy Erikson Sagala, FES, yang adalah pacar atau teman dekatnya. Jadi mereka tinggal, peristiwa ini terjadi pada tanggal, pembunuhan terjadi pada tanggal
30 Oktober 2024. Pelaku pembunuhan wanita yang mayatnya dibuang dalam sumur di Desa Tanjung Selamat, Deli Serdang ditangkap polisi pada 6 April 2025. Pelaku bernama Freddy Erikson Sagala membunuh pacarnya bernama Santi Matanari. Setelah membunuh Santi, Freddy berusaha mencoba menutupi kejahatannya dengan membuang mayat korban ke dalam sumur kontrakan. Kapolres Tabes Medan Kombes Polisi Gideon Ariel Setiawan mengatakan bahwa pelaku berpacaran dengan korban selama 4 tahun. Kemudian keduanya tinggal bersama pada September 2024. Mereka mengontrak sebuah perumahan di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Sementara itu, kemudian pelaku membunuh korban pada 30 Oktober 2024. Pembunuhan tersebut dilakukan pada sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat saat korban sedang mencuci pakaian di kamar mandi. Keduanya sempat terlibat cekcok. Kemudian, pelaku mendekati korban dari arah belakang dan langsung memiting leher korban dengan tangan sebelah kanan sekitar 5 menit hingga korban tewas. Setelah korban tewas, pelaku pun membuang mayat kekasihnya tersebut ke dalam sumur yang berada di belakang rumah kontrakan. Setelah itu, pelaku menutup sumur tersebut dengan menggunakan terpal plastik, seng, dan mengganjalnya dengan 2 buah batu. 2 hari kemudian, pelaku meninggalkan rumah kontrakan, tepatnya pada 1 November 2024, dan membawa harta benda milik korban. Freddy menggasak barang-barang korban, yaitu uang senilai Rp100.000, KTP, 1 unit handphone, dan 1 unit sepeda motor Honda Vario berplat nomor BK3056 berwarna hitam. Dia juga menggadaikan sepeda motor korban di Sentral Gadai yang berada di Padang Bulan sebesar Rp2 juta. Setelah itu pelaku pergi ke Bali Gate. Dalam rekonstruksi yang digelar pihak kepolisian, pelaku juga dihadirkan di TKP. Tampak pelaku dibawa menggunakan sebuah kursi roda dengan tangan diborgol di belakang. Sementara itu pemirsa, kaki korban juga terdapat luka yang dibalut oleh perban. Dengan cara dibekap, kemudian dibuang ke sumur di belakang rumah ini, lalu tersangka menutupi perbuatannya dengan cara menutup sumur itu dengan seng, lalu dengan terpal, lalu dikasih batu. 2 hari setelah peristiwa tanggal 30 Oktober, tersangka kabur. Lalu ketika datang calon penghuni berikutnya, dia mau membersihkan sumur, tapi sumur itu ada jejak yang mencurigakan, maka kemudian dilaporkan. Setelah diangkat ada rambut, dan kondisi korban saat itu sudah sangat rusak, sehingga satu-satunya cara untuk mengidentifikasi korban adalah dengan secara saintifik, secara ilmiah dengan metode DNA. Lalu tersangka membawa kabur juga sejumlah benda-benda milik korban, antara lain uang, KTP, kemudian sepeda motor. Sepeda motornya dijual juga ke tempat lain. Nah, kemudian kita melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi tersangka, dan pada tanggal berapa Pak? Kemarin Pak? Kurang lebih tanggal 6 April 2025, tersangka dapat diamankan di sebuah tempat di wilayah
Medan area. Selanjutnya diproses dan sekarang dalam proses dalam penahanan kepolisian. Konstruksi hukumnya adalah pasal 340. Ini saya perintahkan mengkaji lagi juga Pak Kasat dan Pak Kapolsek, nanti ada pasal 339, lalu pasal 338 dan pasal 365 yang ancaman hukumannya seumur hidup dan paling lama penjara 20 tahun. Saya rasa itu ya. Nanti Motifnya Pak? cemburu, asmara, ada kedekatan. Memang berdua tinggal di tempat ini kurang lebih 2 bulan. Kenapa bang bunuh dia bang? Karena cemburu. Cemburunya kayak mana bang? Ada kawan kerjanya atau apa bang? Gelap nggak dapat doi. Abang? Kawan kerjanya atau apa bang? Aku bilang gak usah kerja lagi bang. Hah? Aku bilang sama dia gak usah kerja lagi dek. Dia tokemu ngancam kami. Mau ngancam kami semua. Mama mau diusir dari pajak, gak jualan lagi, mau dibunuh kami semua. Gak usah lah jualan lagi dek, biar abang aja kerja. Nah, terus udah dibacanya chattingan itu, terus dibilang dia biar aja mati kalian semua, itu aja. Kata siapa? Si korban bang. Hah? Cewek. Oh. Tokenya itu ada hubungan sama cewek bang? Ya, katanya nggak ada, cuman setiap lewat aku katanya nggak ada hubungan, nggak pernah ngomong, tapi setiap lewat aku kayak yang pacaran. Diganggunya berarti ya? Ngomong kayak mana orang pacaran kan pasti. Berarti abang cemburu ke tokenya lah ya? Tokenya ini lah ya? Ya kan bang? Bang? Iya kan? Tokenya ini kan? Iya. Memang iya bang. Jualan apa bang? Pacar abang? Dia kerja sama orang bang, jual Iya. sandal. Hah? Jual sandal. Jual sandal? Ini berarti toko sandal? Iya. Oke. Berapa kali aku maafin dia bang. Oke. Bersama saya, Saradita. Seorang wanita tewas dibunuh oleh kekasihnya dan jasadnya dibuang di dalam sumur kontrakan di Tanjung Selamat, Deli Serdang, Sumatera Utara. Mayat korban bernama Santi Boru Matanari, 33 tahun, pertama kali ditemukan oleh pemilik rumah kontrakan pada 31 Desember 2024. Sementara pelaku pembunuhan tak lain adalah pacar korban, Muhammad Fredu Erikson, yang ditangkap pada Minggu 6 April 2025. Keduanya telah tinggal bersama di kontrakan tersebut selama sebulan. Kapolsek Medan Sunggal, Kompol Bambang Gunanti dalam rekonstruksi kasus pada Rabu 9 April menyebut identitas korban terungkap setelah dilakukan tes DNA. Saksi bernama Muhammad Syah Fandi mengatakan bahwa jenazah korban ditemukan dalam sumur di belakang rumah warga yang sudah kosong selama 2 bulan. Awalnya pemilik rumah hendak membersihkan rumah itu dan ternyata menemukan tulang belulang di dalam sumur. Syafandi pun langsung datang ke TKP setelah ditelepon oleh pemilik rumah. Saat mengecek ke dalam sumur, dia menemukan potongan tulang dan rambut yang terikat, diduga kuat merupakan mayat manusia. Dalam sumur tersebut pun masih ada tersisa potongan tubuh lainnya, karena saat ditemukan kondisi jenazah sudah hancur dan diduga sudah lama berada di dalam sumur. Polsek Sunggal maupun Satreskrim Polrestabes Medan, dan ini berawal dari laporan polisi yaitu pada tanggal 31 Desember 2024 pukul 16.00 di rumah ini, Perumahan Tanjung Selamat Lestari, Blok Dahlia nomor 7, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Atas penemuan jenazah korban atas nama yang kemudian setelah dipastikan dengan scientific investigation, model pemeriksaan DNA, dan kemudian meyakinkan bahwa korban adalah atas nama Santi Boru Matanari, umur 33 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan karyawan, alamat di Kelurahan Kuala Pekalami dan Johor, tetapi tinggal di tempat ini sekitar 2 bulan sebelum peristiwa.
Setelah dilakukan serangkaian investigasi, meyakinkan bahwa yang bersangkutan sebelum meninggal atau sebelum menjadi korban pembunuhan bersama dengan seorang laki-laki yang kemudian hari ini kita lakukan kita lakukan proses hukumnya, yaitu atas nama Freddy Erikson Sagala, FES, yang adalah pacar atau teman dekatnya. Jadi mereka tinggal, peristiwa ini terjadi pada pembunuhan terjadi pada tanggal 30 Oktober 2024. Pelaku pembunuhan wanita yang mayatnya dibuang dalam sumur di Desa Tanjung Selamat, Deli Serdang ditangkap polisi pada 6 April 2025. Pelaku bernama Freddy Erikson Sagala membunuh pacarnya bernama Santi Matanari. Setelah membunuh Santi, Freddy berusaha mencoba menutupi kejahatannya dengan membuang mayat korban ke dalam sumur kontrakan. Kapolres Tabes Medan Kombes Polisi Gideon Ariel Setiawan mengatakan bahwa pelaku berpacaran dengan korban selama 4 tahun. Kemudian keduanya tinggal bersama pada September 2024. Mereka mengontrak sebuah perumahan di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Sementara itu, kemudian pelaku membunuh korban pada 30 Oktober 2024. Pembunuhan tersebut dilakukan pada sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat saat korban sedang mencuci pakaian di kamar mandi. Keduanya sempat terlibat cekcok. Kemudian pelaku mendekati korban dari arah belakang dan langsung memiting leher korban dengan tangan sebelah kanan sekitar 5 menit hingga korban tewas. Setelah korban tewas, pelaku pun membuang mayat kekasihnya tersebut ke dalam sumur yang berada di belakang rumah kontrakan. Setelah itu, pelaku menutup sumur tersebut dengan menggunakan terpal plastik, seng, dan mengganjalnya dengan 2 buah batu. 2 hari kemudian, pelaku meninggalkan rumah kontrakan, tepatnya pada 1 November 2024, dan membawa harta benda milik korban. Freddy menggasak barang-barang korban, yaitu uang senilai Rp100.000, KTP, 1 unit handphone, dan 1 unit sepeda motor Honda Vario berplat nomor BK3056 berwarna hitam. Dia juga menggadaikan sepeda motor korban di Sentral Gadai yang berada di Padang Bulan sebesar Rp2 juta. Setelah itu pelaku pergi ke Bali Gate. Dalam rekonstruksi yang digelar pihak kepolisian, pelaku juga dihadirkan di TKP. Tampak pelaku dibawa menggunakan sebuah kursi roda dengan tangan diborgol di belakang. Sementara itu pemirsa, kaki korban juga terdapat luka yang dibalut oleh perban. Dengan cara dibekap, kemudian dibuang ke sumur di belakang rumah ini, lalu tersangka menutupi perbuatannya dengan cara menutup sumur itu dengan seng, lalu dengan terpal, lalu dikasih batu. 2 hari setelah peristiwa tanggal 30 Oktober, tersangka kabur. Lalu ketika datang calon penghuni berikutnya, dia mau membersihkan sumur, tapi sumur itu ada jejak yang mencurigakan, maka kemudian dilaporkan. Setelah diangkat ada rambut, dan kondisi korban saat itu sudah sangat rusak, sehingga satu-satunya cara untuk mengidentifikasi korban adalah dengan secara saintifik, secara ilmiah dengan metode DNA. Lalu
tersangka membawa kabur juga sejumlah benda-benda milik korban, antara lain uang, KTP, kemudian sepeda motor. Sepeda motornya dijual juga ke tempat lain. Nah, kemudian kita melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi tersangka, dan pada tanggal berapa Pak? Kemarin Pak? Kurang lebih tanggal 6 April 2025 tersangka dapat diamankan di sebuah tempat di wilayah Medan area. Selanjutnya diproses dan sekarang dalam proses dalam penahanan kepolisian. Konstruksi hukumnya adalah pasal 340. Ini saya perintahkan mengkaji lagi juga Pak Kasat dan Pak Kapolsek, nanti ada pasal 339, lalu pasal 338 dan pasal 365 yang ancaman hukumannya seumur hidup dan paling lama penjara 20 tahun. Saya rasa itu ya. Nanti Motifnya Pak? cemburu, asmara, ada kedekatan. Memang berdua tinggal di tempat ini kurang lebih 2 bulan. Kenapa bang bunuh dia bang? Karena cemburu. Cemburunya kayak mana bang? Ada kawan kerjanya atau apa bang? Gelap, nggak dapet woi. Abang? Kawan kerjanya atau apa bang? Aku bilang gak usah kerja lagi bang. Hah? Aku bilang sama dia gak usah kerja lagi dek. Dia tokemu ngancam kami. Mau ngancam kami semua. Mama mau diusir dari pajak, gak jualan lagi, mau dibunuh kami semua. Gak usah lah jualan lagi dek, biar abang aja kerja. Nah, terus udah dibacanya chattingan itu, terus dibilang dia biar aja mati kalian semua, itu aja. Kata siapa? Si korban. Hah? Cewek. Oh. Tokenya itu ada hubungan sama cewek bang? Ya, katanya nggak ada, cuman setiap lewat aku katanya nggak ada hubungan, nggak pernah ngomong, tapi setiap lewat aku kayak yang pacaran. Diganggunya berarti ya? Ngomong kayak mana orang pacaran kan pasti. Berarti abang cemburu ke tokenya lah ya? Tokenya ini lah ya? Ya kan bang? Bang? Iya kan? Tokenya ini kan? Iya. Memang iya bang. Jualan apa bang? Pacar abang? Dia kerja sama orang bang, jual Iya. sandal. Hah? Jual sandal. Jual sandal. Ini berarti toko sandal. Iya. Oke. Berapa kali aku maafin dia bang. Oke. Bersama saya, Saradita. Seorang wanita tewas dibunuh oleh kekasihnya dan jasadnya dibuang di dalam sumur kontrakan di Tanjung Selamat, Deli Serdang, Sumatera Utara. Mayat korban bernama Santi Boru Matanari, 33 tahun, pertama kali ditemukan oleh pemilik rumah kontrakan pada 31 Desember 2024. Sementara pelaku pembunuhan tak lain adalah pacar korban, Muhammad Fredu Erikson, yang ditangkap pada Minggu 6 April 2025. Keduanya telah tinggal bersama di kontrakan tersebut selama sebulan. Kapolsek Medan Sunggal, Kompol Bambang Gunanti dalam rekonstruksi kasus pada Rabu 9 April menyebut identitas korban terungkap setelah dilakukan tes DNA. Saksi bernama Muhammad Syah Fandi mengatakan bahwa jenazah korban ditemukan dalam sumur di belakang rumah warga yang sudah kosong selama 2 bulan. Awalnya pemilik rumah hendak membersihkan rumah itu dan ternyata menemukan tulang belulang di dalam sumur. Syafandi pun langsung datang ke TKP setelah ditelepon oleh pemilik rumah. Saat mengecek ke dalam sumur, dia menemukan potongan tulang dan rambut yang terikat, diduga kuat merupakan mayat manusia. Dalam sumur tersebut pun masih ada tersisa potongan tubuh lainnya, karena saat ditemukan kondisi jenazah sudah hancur dan diduga sudah lama berada di dalam sumur. Polsek Sunggal maupun Satreskrim Polrestabes Medan, dan ini berawal dari laporan polisi yaitu pada tanggal 31 Desember 2024 pukul 16.00 di rumah ini, Perumahan Tanjung Selamat Lestari, Blok Dahlia nomor 7, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Atas penemuan jenazah
korban atas nama yang kemudian setelah dipastikan dengan scientific investigation, model pemeriksaan DNA, dan kemudian meyakinkan bahwa korban adalah atas nama Santi Burumatanari, umur 33 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan karyawan, alamat di Kelurahan Kuala Pekalami dan Johor, tetapi tinggal di tempat ini sekitar 2 bulan sebelum peristiwa. Setelah dilakukan serangkaian investigasi, meyakinkan bahwa yang bersangkutan sebelum meninggal atau sebelum menjadi korban pembunuhan bersama dengan seorang laki-laki yang kemudian hari ini kita lakukan kita lakukan proses hukumnya, yaitu atas nama Freddy Erikson Sagala, FES, yang adalah pacar atau teman dekatnya. Jadi mereka tinggal, peristiwa ini terjadi pada tanggal, pembunuhan terjadi pada tanggal 30 Oktober 2024. Pelaku pembunuhan wanita yang mayatnya dibuang dalam sumur di Desa Tanjung Selamat, Deli Serdang ditangkap polisi pada 6 April 2025. Pelaku bernama Freddy Erikson Sagala membunuh pacarnya bernama Santi Matanari. Setelah membunuh Santi, Freddy berusaha mencoba menutupi kejahatannya dengan membuang mayat korban ke dalam sumur kontrakan. Kapolres Tabes Medan Kombes Polisi Gideon Ariel Setiawan mengatakan bahwa pelaku berpacaran dengan korban selama 4 tahun. Kemudian keduanya tinggal bersama pada September 2024. Mereka mengontrak sebuah perumahan di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Sementara itu, kemudian pelaku membunuh korban pada 30 Oktober 2024. Pembunuhan tersebut dilakukan pada sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat saat korban sedang mencuci pakaian di kamar mandi. Keduanya sempat terlibat cekcok. Kemudian pelaku mendekati korban dari arah belakang dan langsung memiting leher korban dengan tangan sebelah kanan sekitar 5 menit hingga korban tewas. Setelah korban tewas, pelaku pun membuang mayat kekasihnya tersebut ke dalam sumur yang berada di belakang rumah kontrakan. Setelah itu, pelaku menutup sumur tersebut dengan menggunakan terpal plastik, seng, dan mengganjalnya dengan 2 buah batu. 2 hari kemudian, pelaku meninggalkan rumah kontrakan, tepatnya pada 1 November 2024, dan membawa harta benda milik korban. Freddy menggasak barang-barang korban, yaitu uang senilai Rp100.000, KTP, 1 unit handphone, dan 1 unit sepeda motor Honda Vario berplat nomor BK3056 berwarna hitam. Dia juga menggadaikan sepeda motor korban di Sentral Gadai yang berada di Padang Bulan sebesar Rp2 juta. Setelah itu pelaku pergi ke Bali Gate. Dalam rekonstruksi yang digelar pihak kepolisian, pelaku juga dihadirkan di TKP. Tampak pelaku dibawa menggunakan sebuah kursi roda dengan tangan diborgol di belakang. Sementara itu pemirsa, kaki korban juga terdapat luka yang dibalut oleh perban. Dengan cara dibekap, kemudian dibuang ke sumur di belakang rumah ini, lalu tersangka menutupi perbuatannya dengan cara menutup sumur itu dengan seng, lalu dengan terpal, lalu dikasih batu.
2 hari setelah peristiwa tanggal 30 Oktober, tersangka kabur. Lalu ketika datang calon penghuni berikutnya, dia mau membersihkan sumur, tapi sumur itu ada jejak yang mencurigakan, maka kemudian dilaporkan. Setelah diangkat ada rambut dan kondisi korban saat itu sudah sangat rusak, sehingga satu-satunya cara untuk mengidentifikasi korban adalah dengan secara saintifik, secara ilmiah dengan metode DNA. Lalu tersangka membawa kabur juga sejumlah benda-benda milik korban, antara lain uang, KTP, kemudian sepeda motor. Sepeda motornya dijual juga ke tempat lain. Nah, kemudian kita melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi tersangka, dan pada tanggal berapa Pak? Kemarin Pak? Kurang lebih tanggal 6 April 2025 tersangka dapat diamankan di sebuah tempat di wilayah Medan area. Selanjutnya diproses dan sekarang dalam proses dalam penahanan kepolisian. Konstruksi hukumnya adalah pasal 340. Ini saya perintahkan mengkaji lagi juga Pak Kasat dan Pak Kapolsek, nanti ada pasal 339, lalu pasal 338 dan pasal 365 yang ancaman hukumannya seumur hidup dan paling lama penjara 20 tahun. Saya rasa itu ya. Nanti Motifnya Pak? cemburu, asmara, ada kedekatan. Memang berdua tinggal di tempat ini kurang lebih 2 bulan. Kenapa bang bunuh dia bang? Karena cemburu. Cemburunya kayak mana bang? Ada kawan kerjanya atau apa bang? Gelap, nggak dapet woi. Abang? Kawan kerjanya atau apa bang? Aku bilang gak usah kerja lagi bang. Hah? Aku bilang sama dia gak usah kerja lagi dek. Dia tokemu ngancam kami. Mau ngancam kami semua. Mama mau diusir dari pajak, gak jualan lagi, mau dibunuh kami semua. Gak usah lah jualan lagi dek, biar abang aja kerja. Nah, terus udah dibacanya chattingan itu, terus dibilang dia biar aja mati kalian semua, itu aja. Kata siapa? Si korban bang. Hah? Cewek. Oh. Tokenya itu ada hubungan sama cewek bang? Ya, katanya nggak ada, cuman setiap lewat aku katanya nggak ada hubungan, nggak pernah ngomong, tapi setiap lewat aku kayak yang pacaran. Yang punya berarti ya? Ngomong kayak mana orang pacaran kan pasti. Berarti abang cemburu ke tokenya lah ya? Tokenya ini lah ya? Ya kan bang? Bang? Iya kan? Tokenya ini kan? Iya. Memang iya bang. Jualan apa bang? Pacar abang? Dia kerja sama orang bang, jual Iya. sandal. Hah? Jual sandal. Jual sandal. Ini berarti toko sandal? Iya. Oke. Berapa kali aku maafin dia bang. Oke. Bersama saya, Saradita. Seorang wanita tewas dibunuh oleh kekasihnya dan jasadnya dibuang di dalam sumur kontrakan di Tanjung Selamat, Deli Serdang, Sumatera Utara. Mayat korban bernama Santi Boru Matanari, 33 tahun, pertama kali ditemukan oleh pemilik rumah kontrakan pada 31 Desember 2024. Sementara pelaku pembunuhan tak lain adalah pacar korban, Muhammad Fredu Erikson, yang ditangkap pada Minggu 6 April 2025. Keduanya telah tinggal bersama di kontrakan tersebut selama sebulan. Kapolsek Medan Sunggal, Kompol Bambang Gunanti dalam rekonstruksi kasus pada Rabu 9 April menyebut identitas korban terungkap setelah dilakukan tes DNA. Saksi bernama Muhammad Syah Fandi mengatakan bahwa jenazah korban ditemukan dalam sumur di belakang rumah warga yang sudah kosong selama 2 bulan. Awalnya pemilik rumah hendak membersihkan rumah itu dan ternyata menemukan tulang belulang di dalam sumur. Syafandi pun langsung datang ke TKP setelah ditelepon oleh pemilik rumah. Saat mengecek ke dalam sumur, dia menemukan potongan tulang dan rambut yang terikat, diduga kuat merupakan mayat manusia.
Dalam sumur tersebut pun masih ada tersisa potongan tubuh lainnya karena saat ditemukan kondisi jenazah sudah hancur dan diduga sudah lama berada di dalam sumur. Polsek Sunggal maupun Satreskrim Polrestabes Medan, dan ini berawal dari laporan polisi yaitu pada tanggal 31 Desember 2024 pukul 16.00 di rumah ini, Perumahan Tanjung Selamat Lestari, Blok Dahlia nomor 7, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Atas penemuan jenazah korban atas nama yang kemudian setelah dipastikan dengan scientific investigation, model pemeriksaan DNA, dan kemudian meyakinkan bahwa korban adalah atas nama Santi Burumatanari, umur 33 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan karyawan, alamat di Kelurahan Kuala Pekalami dan Johor, tetapi tinggal di tempat ini sekitar 2 bulan sebelum peristiwa. Setelah dilakukan serangkaian investigasi, meyakinkan bahwa yang bersangkutan sebelum meninggal atau sebelum menjadi korban pembunuhan bersama dengan seorang laki-laki yang kemudian hari ini kita lakukan kita lakukan proses hukumnya, yaitu atas nama Freddy Erikson Sagala, FES, yang adalah pacar atau teman dekatnya. Jadi mereka tinggal, peristiwa ini terjadi pada tanggal, pembunuhan terjadi pada tanggal 30 Oktober 2024. Pelaku pembunuhan wanita yang mayatnya dibuang dalam sumur di Desa Tanjung Selamat, Deli Serdang ditangkap polisi pada 6 April 2025. Pelaku bernama Freddy Erikson Sagala membunuh pacarnya bernama Santi Matanari. Setelah membunuh Santi, Freddy berusaha mencoba menutupi kejahatannya dengan membuang mayat korban ke dalam sumur kontrakan. Kapolres Tabes Medan Kombes Polisi Gideon Ariel Setiawan mengatakan bahwa pelaku berpacaran dengan korban selama 4 tahun. Kemudian keduanya tinggal bersama pada September 2024. Mereka mengontrak sebuah perumahan di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Sementara itu, kemudian pelaku membunuh korban pada 30 Oktober 2024. Pembunuhan tersebut dilakukan pada sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat saat korban sedang mencuci pakaian di kamar mandi. Keduanya sempat terlibat cekcok. Kemudian, pelaku mendekati korban dari arah belakang dan langsung memiting leher korban dengan tangan sebelah kanan sekitar 5 menit hingga korban tewas. Setelah korban tewas, pelaku pun membuang mayat kekasihnya tersebut ke dalam sumur yang berada di belakang rumah kontrakan. Setelah itu, pelaku menutup sumur tersebut dengan menggunakan terpal plastik, seng, dan mengganjalnya dengan 2 buah batu. 2 hari kemudian, pelaku meninggalkan rumah kontrakan, tepatnya pada 1 November 2024, dan membawa harta benda milik korban. Freddy menggasak barang-barang korban, yaitu uang senilai Rp100.000, KTP, 1 unit handphone, dan 1 unit sepeda motor Honda Vario berplat nomor BK3056 berwarna hitam. Dia juga menggadaikan sepeda motor korban di Sentral Gadai yang berada di Padang Bulan sebesar Rp2 juta. Setelah itu pelaku pergi ke Bali Gate. Dalam rekonstruksi yang digelar pihak kepolisian, pelaku juga dihadirkan di TKP. Tampak kedua
Tampak pelaku dibawa menggunakan sebuah kursi roda dengan tangan diborgol di belakang. Sementara itu pemirsa, kaki korban juga terdapat luka yang dibalut oleh perban. Dengan cara dibekap, kemudian dibuang ke sumur di belakang rumah ini, lalu tersangka menutupi perbuatannya dengan cara menutup sumur itu dengan seng, lalu dengan terpal, lalu dikasih batu. 2 hari setelah peristiwa tanggal 30 Oktober, tersangka kabur. Lalu ketika datang calon penghuni berikutnya, dia mau membersihkan sumur, tapi sumur itu ada jejak yang mencurigakan, maka kemudian dilaporkan. Setelah diangkat ada rambut, dan kondisi korban saat itu sudah sangat rusak, sehingga satu-satunya cara untuk mengidentifikasi korban adalah dengan secara saintifik, secara ilmiah dengan metode DNA. Lalu tersangka membawa kabur juga sejumlah benda-benda milik korban, antara lain uang, KTP, kemudian sepeda motor. Sepeda motornya dijual juga ke tempat lain. Nah, kemudian kita melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi tersangka, dan pada tanggal berapa Pak? Kemarin Pak? Kurang lebih tanggal 6 April 2025, tersangka dapat diamankan di sebuah tempat di wilayah Medan area. Selanjutnya diproses dan sekarang dalam proses dalam penahanan kepolisian. Konstruksi hukumnya adalah pasal 340. Ini saya perintahkan mengkaji lagi juga Pak Kasat dan Pak Kapolsek, nanti ada pasal 339, lalu pasal 338 dan pasal 365 yang ancaman hukumannya seumur hidup dan paling lama penjara 20 tahun. Saya rasa itu ya. Nanti Motifnya Pak? cemburu, asmara, ada kedekatan. Memang berdua tinggal di tempat ini kurang lebih 2 bulan. Kenapa bang bunuh dia bang? Karena cemburu. Cemburunya kayak mana bang? Ada kawan kerjanya atau apa bang? Gelap, nggak dapet woi. Abang? Kawan kerjanya atau apa bang? Aku bilang gak usah kerja lagi bang. Hah? Aku bilang sama dia gak usah kerja lagi dek. Dia mau ngancam kami. Mau ngancam kami semua. Mama mau diusir dari pajak, gak jualan lagi, mau dibunuh kami semua. Gak usah lah jualan lagi dek, biar abang aja kerja. Nah, terus udah dibacanya chattingan itu, terus dibilang dia biar aja mati kalian semua, itu aja. Kata siapa? Si korban bang. Hah? Cewek. Oh. Tokenya itu ada hubungan sama cewek bang? Ya, katanya nggak ada, cuman setiap lewat aku katanya nggak ada hubungan, nggak pernah ngomong, tapi setiap lewat aku kayak yang pacaran. Diganggunya berarti ya? Ngomong kayak mana orang pacaran kan pasti. Berarti abang cemburu ke tokenya lah ya? Tokenya ini lah ya? Ya kan bang? Bang? Iya kan? Tokenya ini kan? Iya. Memang iya bang. Jualan apa bang? Pacar abang? Dia kerja sama orang bang, jual Iya. sandal. Hah? Jual sandal. Jual sandal? Ini berarti toko sandal? Iya. Oke. Berapa kali aku maafin dia bang. Oke. Bersama saya, Saradita. Seorang wanita tewas dibunuh oleh kekasihnya dan jasadnya dibuang di dalam sumur kontrakan di Tanjung Selamat, Deli Serdang, Sumatera Utara. Mayat korban bernama Santi Boru Matanari, 33 tahun, pertama kali ditemukan oleh pemilik rumah kontrakan pada 31 Desember 2024. Sementara pelaku pembunuhan tak lain adalah pacar korban, Muhammad Fredu Erikson, yang ditangkap pada Minggu 6 April 2025. Keduanya telah tinggal bersama di kontrakan tersebut selama sebulan. Kapolsek Medan Sunggal, Kompol Bambang Gunanti dalam rekonstruksi kasus pada Rabu 9 April
menyebut identitas korban terungkap setelah dilakukan tes DNA. Saksi bernama Muhammad Syahfandi mengatakan bahwa jenazah korban ditemukan dalam sumur di belakang rumah warga yang sudah kosong selama 2 bulan. Awalnya pemilik rumah hendak membersihkan rumah itu dan ternyata menemukan tulang belulang di dalam sumur. Syafandi pun langsung datang ke TKP setelah ditelepon oleh pemilik rumah. Saat mengecek ke dalam sumur, dia menemukan potongan tulang dan rambut yang terikat, diduga kuat merupakan mayat manusia. Dalam sumur tersebut pun masih ada tersisa potongan tubuh lainnya, karena saat ditemukan kondisi jenazah sudah hancur dan diduga sudah lama berada di dalam sumur. Polsek Sunggal maupun Satreskrim Polrestabes Medan, dan ini berawal dari laporan polisi yaitu pada tanggal 31 Desember 2024 pukul 16.00 di rumah ini, Perumahan Tanjung Selamat Lestari, Blok Dahlia nomor 7, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Atas penemuan jenazah korban atas nama yang kemudian setelah dipastikan dengan scientific investigation, model pemeriksaan DNA, dan kemudian meyakinkan bahwa korban adalah atas nama Santi Burumatanari, umur 33 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan karyawan, alamat di Kelurahan Kuala Pekalami dan Johor, tetapi tinggal di tempat ini sekitar 2 bulan sebelum peristiwa. Setelah dilakukan serangkaian investigasi, meyakinkan bahwa yang bersangkutan sebelum meninggal atau sebelum menjadi korban pembunuhan bersama dengan seorang laki-laki yang kemudian hari ini kita lakukan bisa kita lakukan proses hukumnya, yaitu atas nama Freddy Erikson Sagala, FES, yang adalah pacar atau teman dekatnya. Jadi mereka tinggal, peristiwa ini terjadi pada tanggal, pembunuhan terjadi pada tanggal 30 Oktober 2024. Pelaku pembunuhan wanita yang mayatnya dibuang dalam sumur di Desa Tanjung Selamat, Deli Serdang ditangkap polisi pada 6 April 2025. Pelaku bernama Freddy Erikson Sagala membunuh pacarnya bernama Santi Matanari. Setelah membunuh Santi, Freddy berusaha mencoba menutupi kejahatannya dengan membuang mayat korban ke dalam sumur kontrakan. Kapolrestabes Medan Kombes Polisi Gideon Ariel Setiawan mengatakan bahwa pelaku berpacaran dengan korban selama 4 tahun. Kemudian keduanya tinggal bersama pada September 2024. Mereka mengontrak sebuah perumahan di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Sementara itu, kemudian pelaku membunuh korban pada 30 Oktober 2024. Pembunuhan tersebut dilakukan pada sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat saat korban sedang mencuci pakaian di kamar mandi. Keduanya sempat terlibat cekcok. Kemudian pelaku mendekati korban dari arah belakang dan langsung memiting leher korban dengan tangan sebelah kanan sekitar 5 menit hingga korban tewas. Setelah korban tewas, pelaku pun membuang mayat kekasihnya tersebut ke dalam sumur yang berada di belakang rumah kontrakan. Setelah itu, pelaku menutup sumur tersebut dengan menggunakan terpal plastik, seng, dan mengganjalnya dengan 2 buah batu. 2 hari kemudian, pelaku meninggalkan rumah kontrakan, tepatnya pada 1 November 2024, dan membawa harta benda milik korban. Freddy menggasak barang-barang korban, yaitu uang
senilai Rp100.000, KTP, 1 unit handphone, dan 1 unit sepeda motor Honda Vario berplat nomor BK3056 berwarna hitam. Dia juga menggadaikan sepeda motor korban di Sentral Gadai yang berada di Padang Bulan sebesar Rp2 juta. Setelah itu pelaku pergi ke Bali Gate. Dalam rekonstruksi yang digelar pihak kepolisian, pelaku juga dihadirkan di TKP. Tampak pelaku dibawa menggunakan sebuah kursi roda dengan tangan diborgol di belakang. Sementara itu pemirsa, kaki korban juga terdapat luka yang dibalut oleh perban. Dengan cara dibekap, kemudian dibuang ke sumur di belakang rumah ini, lalu tersangka menutupi perbuatannya dengan cara menutup sumur itu dengan seng, lalu dengan terpal, lalu dikasih batu. 2 hari setelah peristiwa tanggal 30 Oktober, tersangka kabur. Lalu ketika datang calon penghuni berikutnya, dia mau membersihkan sumur, tapi sumur itu ada jejak yang mencurigakan, maka kemudian dilaporkan. Setelah diangkat ada rambut, dan kondisi korban saat itu sudah sangat rusak, sehingga satu-satunya cara untuk mengidentifikasi korban adalah dengan secara saintifik, secara ilmiah dengan metode DNA. Lalu tersangka membawa kabur juga sejumlah benda-benda milik korban, antara lain uang, KTP, kemudian sepeda motor. Sepeda motornya dijual juga ke tempat lain. Nah, kemudian kita melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi tersangka, dan pada tanggal berapa Pak? Kemarin Pak? Kurang lebih tanggal 6 April 2025, tersangka dapat diamankan di sebuah tempat di wilayah Medan area. Selanjutnya diproses dan sekarang dalam proses dalam penahanan kepolisian. Konstruksi hukumnya adalah pasal 340. Ini saya perintahkan mengkaji lagi juga Pak Kasat dan Pak Kapolsek, nanti ada pasal 339, lalu pasal 338 dan pasal 365 yang ancaman hukumannya seumur hidup dan paling lama penjara 20 tahun. Saya rasa itu ya. Nanti Motifnya Pak? cemburu, asmara, ada kedekatan. Memang berdua tinggal di tempat ini kurang lebih 2 bulan. Kenapa Bang bunuh dia Bang? Karena cemburu. Cemburunya kayak mana Bang? Ada kawan kerjanya atau apa Bang? Gelap, nggak dapet doi. Dapat. Abang? Kawan kerjanya atau apa Bang? Aku bilang gak usah kerja lagi Bang. Hah? Aku bilang sama dia gak usah kerja lagi dek. Dia tokemu ngancam kami. Mau ngancam kami semua, mama mau diusir dari pajak, nggak jualan lagi, mau dibunuh kami semua. Gak usah lah jualan lagi deh, biar abang aja kerja. Nah, terus udah dibacanya chattingan itu, terus dibilang dia biar aja mati kalian semua, itu aja. Kata siapa? Si korban Bang. Hah? Cewek. Oh, Tokenya itu ada hubungan sama cewek Bang? Ya, katanya nggak ada, cuman setiap lewat aku katanya nggak ada hubungan, nggak pernah ngomong, tapi setiap lewat aku kayak yang pacaran. Punya berarti ya? Ngomong kayak mana orang pacaran kan pasti. berarti abang cemburu ke tokenya lah ya? Tokenya ini lah ya? Ya kan Bang? Bang? Iya kan? Tokenya ini kan? Iya. Memang iya Bang. Jualan apa Bang? Pacar abang? Dia kerja sama orang Bang, jual Iya. sandal. Hah?
jual sandal. Jual sandal. Ini berarti toko sandal. Iya. Oke. Berapa kali aku maafin dia, Bang. Oke. Bersama saya, Saradita. Seorang wanita tewas dibunuh oleh kekasihnya dan jasadnya dibuang di dalam sumur kontrakan di Tanjung Selamat, Deli Serdang, Sumatera Utara. Mayat korban bernama Santi Boru Matanari, 33 tahun, pertama kali ditemukan oleh pemilik rumah kontrakan pada 31 Desember 2024. Sementara pelaku pembunuhan tak lain adalah pacar korban, Muhammad Fredu Erikson, yang ditangkap pada Minggu 6 April 2025. Keduanya telah tinggal bersama di kontrakan tersebut selama sebulan. Kapolsek Medan Sunggal, Kompol Bambang Gunanti dalam rekonstruksi kasus pada Rabu 9 April menyebut identitas korban terungkap setelah dilakukan tes DNA. Saksi bernama Muhammad Syah Fandi mengatakan bahwa jenazah korban ditemukan dalam sumur di belakang rumah warga yang sudah kosong selama 2 bulan. Awalnya pemilik rumah hendak membersihkan rumah itu dan ternyata menemukan tulang belulang di dalam sumur. Syafandi pun langsung datang ke TKP setelah ditelepon oleh pemilik rumah. Saat mengecek ke dalam sumur, dia menemukan potongan tulang dan rambut yang terikat, diduga kuat merupakan mayat manusia. Dalam sumur tersebut pun masih ada tersisa potongan tubuh lainnya, karena saat ditemukan kondisi jenazah sudah hancur dan diduga sudah lama berada di dalam sumur. Polsek Sunggal maupun Satreskrim Polrestabes Medan, dan ini berawal dari laporan polisi yaitu pada tanggal 31 Desember 2024 pukul 16.00 di rumah ini, Perumahan Tanjung Selamat Lestari, Blok Dahlia nomor 7, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Atas penemuan jenazah korban atas nama yang kemudian setelah dipastikan dengan scientific investigation, model pemeriksaan DNA, dan kemudian meyakinkan bahwa korban adalah atas nama Santi Boru Matanari, umur 33 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan karyawan, alamat di Kelurahan Kuala Pekalami dan Johor, tetapi tinggal di tempat ini sekitar 2 bulan sebelum peristiwa. Setelah dilakukan serangkaian investigasi, meyakinkan bahwa yang bersangkutan sebelum meninggal atau sebelum menjadi korban pembunuhan bersama dengan seorang laki-laki yang kemudian hari ini kita lakukan kita lakukan proses hukumnya, yaitu atas nama Freddy Erikson Sagala, FES, yang adalah pacar atau teman dekat. Jadi mereka tinggal, peristiwa ini terjadi pada tanggal, pembunuhan terjadi pada tanggal 30 Oktober 2024. Pelaku pembunuhan wanita yang mayatnya dibuang dalam sumur di Desa Tanjung Selamat, Deli Serdang ditangkap polisi pada 6 April 2025. Pelaku bernama Freddy Erikson Sagala membunuh pacarnya bernama Santi Matanari. Setelah membunuh Santi, Freddy berusaha mencoba menutupi kejahatannya dengan membuang mayat korban ke dalam sumur kontrakan. Kapolrestabes Medan Kombes Polisi Gideon Ariel Setiawan mengatakan bahwa pelaku berpacaran dengan korban selama 4 tahun. Kemudian keduanya tinggal bersama pada September 2024. Mereka mengontrak sebuah perumahan di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Sementara itu, kemudian pelaku membunuh korban pada 30 Oktober 2024. Pembunuhan tersebut dilakukan pada sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat
saat korban sedang mencuci pakaian di kamar mandi. Keduanya sempat terlibat cekcok. Kemudian pelaku mendekati korban dari arah belakang dan langsung memiting leher korban dengan tangan sebelah kanan sekitar 5 menit hingga korban tewas. Setelah korban tewas, pelaku pun membuang mayat kekasihnya tersebut ke dalam sumur yang berada di belakang rumah kontrakan. Setelah itu, pelaku menutup sumur tersebut dengan menggunakan terpal plastik, seng, dan mengganjalnya dengan 2 buah batu. 2 hari kemudian, pelaku meninggalkan rumah kontrakan, tepatnya pada 1 November 2024, dan membawa harta benda milik korban. Freddy menggasak barang-barang korban, yaitu uang senilai Rp100.000, KTP, 1 unit handphone, dan 1 unit sepeda motor Honda Vario berplat nomor BK3056 berwarna hitam. Dia juga menggadaikan sepeda motor korban di Sentral Gadai yang berada di Padang Bulan sebesar Rp2 juta. Setelah itu pelaku pergi ke Bali Gate. Dalam rekonstruksi yang digelar pihak kepolisian, pelaku juga dihadirkan di TKP. Tampak pelaku dibawa menggunakan sebuah kursi roda dengan tangan diborgol di belakang. Sementara itu pemirsa, kaki korban juga terdapat luka yang dibalut oleh perban. Dengan cara dibekap, kemudian dibuang ke sumur di belakang rumah ini, lalu tersangka menutupi perbuatannya dengan cara menutup sumur itu dengan seng, lalu dengan terpal, lalu dikasih batu. 2 hari setelah peristiwa tanggal 30 Oktober, tersangka kabur. Lalu ketika datang calon penghuni berikutnya, dia mau membersihkan sumur, tapi sumur itu ada jejak yang mencurigakan, maka kemudian dilaporkan. Setelah diangkat ada rambut, dan kondisi korban saat itu sudah sangat rusak, sehingga satu-satunya cara untuk mengidentifikasi korban adalah dengan secara saintifik, secara ilmiah dengan metode DNA. Lalu tersangka membawa kabur juga sejumlah benda-benda milik korban, antara lain uang, KTP, kemudian sepeda motor. Sepeda motornya dijual juga ke tempat lain. Nah, kemudian kita melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi tersangka, dan pada tanggal berapa Pak? Kemarin Pak? Kurang lebih tanggal 6 April 2025, tersangka dapat diamankan di sebuah tempat di wilayah Medan area. Selanjutnya diproses dan sekarang dalam proses dalam penahanan kepolisian. Konstruksi hukumnya adalah pasal 340. Ini saya perintahkan mengkaji lagi juga Pak Kasat dan Pak Kapolsek, nanti ada pasal 339, lalu pasal 338 dan pasal 365 yang ancaman hukumannya seumur hidup dan paling lama penjara 20 tahun. Saya rasa itu ya. Nanti Motifnya Pak? cemburu, asmara, ada kedekatan. Memang berdua tinggal di tempat ini kurang lebih 2 bulan. Kenapa Bang bunuh dia Bang? Karena cemburu. Cemburunya kayak mana Bang? Ada kawan kerjanya atau apa Bang? Gelap, nggak dapet doi. Abang? Kawan kerjanya atau apa Bang? Aku bilang gak usah kerja lagi Bang. Hah? Aku bilang sama dia gak usah kerja lagi dek. Dia tokemu ngancam kami. Mau ngancam kami semua, mama mau diusir dari pajak, gak jualan lagi, mau dibunuh kami semua. Gak usah lah jualan lagi deh, biar abang aja kerja. Nah, terus udah dibacanya
chattingan itu, terus dibilang dia beres aja, mati kalian semua, itu aja. Kata siapa? Si korban, Bang. Hah? Cewek. Oh, Tokenya itu ada hubungan sama cewek bang? Ya, katanya nggak ada, cuman setiap lewat aku katanya nggak ada hubungan, nggak pernah ngomong, tapi setiap lewat aku kayak yang pacaran. Diganggunya berarti ya? Ngomong kayak mana orang pacaran kan pasti. berarti abang cemburu ke tokenya lah ya? Tokenya ini lah ya? Ya kan bang? Bang? Iya kan? Tokenya ini kan? Iya. Memang iya bang, Jualan apa bang? Pacar abang? dia kerja sama orang bang, jual Iya. sandal, Hah? jual sandal. Jual sandal. Ini berarti toko sendal? Iya. Oke. Berapa kali aku maafin dia bang. Oke. Bersama saya, Saradita. Seorang wanita tewas dibunuh oleh kekasihnya dan jasadnya dibuang di dalam sumur kontrakan di Tanjung Selamat, Deli Serdang, Sumatera Utara. Mayat korban bernama Santi Boru Matanari, 33 tahun, pertama kali ditemukan oleh pemilik rumah kontrakan pada 31 Desember 2024. Sementara pelaku pembunuhan tak lain adalah pacar korban, Muhammad Fredu Erikson, yang ditangkap pada Minggu 6 April 2025. Keduanya telah tinggal bersama di kontrakan tersebut selama sebulan. Kapolsek Medan Sunggal, Kompol Bambang Gunanti dalam rekonstruksi kasus pada Rabu 9 April menyebut identitas korban terungkap setelah dilakukan tes DNA. Saksi bernama Muhammad Syah Fandi mengatakan bahwa jenazah korban ditemukan dalam sumur di belakang rumah warga yang sudah kosong selama 2 bulan. Awalnya pemilik rumah hendak membersihkan rumah itu dan ternyata menemukan tulang belulang di dalam sumur. Syafandi pun langsung datang ke TKP setelah ditelepon oleh pemilik rumah. Saat mengecek ke dalam sumur, dia menemukan potongan tulang dan rambut yang terikat, diduga kuat merupakan mayat manusia. Dalam sumur tersebut pun masih ada tersisa potongan tubuh lainnya, karena saat ditemukan kondisi jenazah sudah hancur dan diduga sudah lama berada di dalam sumur. Polsek Sunggal maupun Satreskrim Polrestabes Medan, dan ini berawal dari laporan polisi yaitu pada tanggal 31 Desember 2024 pukul 16.00 di rumah ini, Perumahan Tanjung Selamat Lestari, Blok Dahlia nomor 7, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Atas penemuan jenazah korban atas nama yang kemudian setelah dipastikan dengan scientific investigation, model pemeriksaan DNA, dan kemudian meyakinkan bahwa korban adalah atas nama Santi Boru Matanari, umur 33 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan karyawan, alamat di Kelurahan Kuala Pekalami dan Johor, tetapi tinggal di tempat ini sekitar 2 bulan sebelum peristiwa. Setelah dilakukan serangkaian investigasi, meyakinkan bahwa yang bersangkutan sebelum meninggal atau sebelum menjadi korban pembunuhan bersama dengan seorang laki-laki yang kemudian hari ini kita lakukan kita lakukan proses hukumnya, yaitu atas nama Freddy Erikson Sagala, FES, yang adalah pacar atau teman dekatnya. Jadi mereka tinggal, peristiwa ini terjadi pada tanggal, pembunuhan terjadi pada tanggal 30 Oktober 2024. Pelaku pembunuhan wanita yang mayatnya dibuang dalam sumur di Desa Tanjung Selamat, Deli Serdang ditangkap polisi pada 6 April 2025. Pelaku bernama Freddy Erikson Sagala membunuh pacarnya bernama Santi Matanari. Setelah membunuh Santi,
Freddy berusaha mencoba menutupi kejahatannya dengan membuang mayat korban ke dalam sumur kontrakan. Kapolres Tabes Medan Kombes Polisi Gideon Ariel Setiawan mengatakan bahwa pelaku berpacaran dengan korban selama 4 tahun. Kemudian keduanya tinggal bersama pada September 2024. Mereka mengontrak sebuah perumahan di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Sementara itu, kemudian pelaku membunuh korban pada 30 Oktober 2024. Pembunuhan tersebut dilakukan pada sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat saat korban sedang mencuci pakaian di kamar mandi. Keduanya sempat terlibat cekcok. Kemudian pelaku mendekati korban dari arah belakang dan langsung memiting leher korban dengan tangan sebelah kanan sekitar 5 menit hingga korban tewas. Setelah korban tewas, pelaku pun membuang mayat kekasihnya tersebut ke dalam sumur yang berada di belakang rumah kontrakan. Setelah itu, pelaku menutup sumur tersebut dengan menggunakan terpal plastik, seng, dan mengganjalnya dengan 2 buah batu. 2 hari kemudian, pelaku meninggalkan rumah kontrakan, tepatnya pada 1 November 2024, dan membawa harta benda milik korban. Freddy menggasak barang-barang korban, yaitu uang senilai Rp100.000, KTP, 1 unit handphone, dan 1 unit sepeda motor Honda Vario berplat nomor BK3056 berwarna hitam. Dia juga menggadaikan sepeda motor korban di Sentral Gadai yang berada di Padang Bulan sebesar Rp2 juta. Setelah itu pelaku pergi ke Bali Gate. Dalam rekonstruksi yang digelar pihak kepolisian, pelaku juga dihadirkan di TKP. Tampak pelaku dibawa menggunakan sebuah kursi roda dengan tangan diborgol di belakang. Sementara itu pemirsa, kaki korban juga terdapat luka yang dibalut oleh perban. Dengan cara dibekap, kemudian dibuang ke sumur di belakang rumah ini, lalu tersangka menutupi perbuatannya dengan cara menutup sumur itu dengan seng, lalu dengan terpal, lalu dikasih batu. 2 hari setelah peristiwa tanggal 30 Oktober, tersangka kabur. Lalu ketika datang calon penghuni berikutnya, dia mau membersihkan sumur, tapi sumur itu ada jejak yang mencurigakan, maka kemudian dilaporkan. Setelah diangkat ada rambut, dan kondisi korban saat itu sudah sangat rusak, sehingga satu-satunya cara untuk mengidentifikasi korban adalah dengan secara saintifik, secara ilmiah dengan metode DNA. Lalu tersangka membawa kabur juga sejumlah benda-benda milik korban, antara lain uang, KTP, kemudian sepeda motor. Sepeda motornya dijual juga ke tempat lain. Nah, kemudian kita melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi tersangka, dan pada tanggal berapa Pak? Kemarin Pak? Kurang lebih tanggal 6 April 2025, tersangka dapat diamankan di sebuah tempat di wilayah Medan area. Selanjutnya diproses dan sekarang dalam proses dalam penahanan kepolisian. Konstruksi hukumnya adalah pasal 340. Ini saya perintahkan mengkaji lagi juga Pak Kasat dan Pak Kapolsek, nanti ada pasal 339, lalu pasal 338,
dan pasal 365 yang ancaman hukumannya seumur hidup dan paling lama penjara 20 tahun. Saya rasa itu ya. Motifnya Pak? Cemburu, asmara, ada kedekatan. Memang berdua tinggal di tempat ini kurang lebih 2 bulan. Kenapa bang bunuh dia bang? Karena cemburu. Cemburunya kayak mana bang? Ada kawan kerjanya atau apa bang? Gelap nggak dapat woi. Abang? Kawan kerjanya atau apa bang? Aku bilang gak usah kerja lagi bang. Hah? Aku bilang sama dia gak usah kerja lagi dek. Dia tokemu ngancam kami. Mau ngancam kami semua, mama mau diusir dari pajak, nggak jualan lagi, mau dibunuh kami semua. Gak usah lah jualan lagi deh, biar abang aja kerja. Nah, terus udah dibacanya chattingan itu, terus dibilang dia biar aja mati kalian semua, itu aja. Kata siapa? Si korban bang. Hah? Cewek. Oh. Tokenya itu ada hubungan sama cewek bang? Ya, katanya nggak ada, cuman setiap lewat aku katanya nggak ada hubungan, nggak pernah ngomong, tapi setiap lewat aku kayak yang pacaran. Punya berarti ya? Ngomong kayak mana orang pacaran kan pasti. Berarti abang cemburu ke tokenya lah ya? Tokenya ini lah ya? Ya kan bang? Bang? Iya kan? Tokenya ini kan? Iya. Memang iya bang. Jualan apa bang? Pacar abang? Dia kerja sama orang bang, jual Iya. sandal. Hah? Jual sandal. Jual sandal. Ini berarti toko sandal? Iya. Oke. Berapa kali aku maafin dia bang. Oke. Bersama saya, Saradita. Seorang wanita tewas dibunuh oleh kekasihnya dan jasadnya dibuang di dalam sumur kontrakan di Tanjung Selamat, Deli Serdang, Sumatera Utara. Mayat korban bernama Santi Boru Matanari, 33 tahun, pertama kali ditemukan oleh pemilik rumah kontrakan pada 31 Desember 2024. Sementara pelaku pembunuhan tak lain adalah pacar korban, Muhammad Fredu Erikson, yang ditangkap pada Minggu 6 April 2025. Keduanya telah tinggal bersama di kontrakan tersebut selama sebulan. Kapolsek Medan Sunggal, Kompol Bambang Gunanti dalam rekonstruksi kasus pada Rabu 9 April menyebut identitas korban terungkap setelah dilakukan tes DNA. Saksi bernama Muhammad Syah Fandi mengatakan bahwa jenazah korban ditemukan dalam sumur di belakang rumah warga yang sudah kosong selama 2 bulan. Awalnya pemilik rumah hendak membersihkan rumah itu dan ternyata menemukan tulang belulang di dalam sumur. Syafandi pun langsung datang ke TKP setelah ditelepon oleh pemilik rumah. Saat mengecek ke dalam sumur, dia menemukan potongan tulang dan rambut yang terikat, diduga kuat merupakan mayat manusia. Dalam sumur tersebut pun masih ada tersisa potongan tubuh lainnya, karena saat ditemukan kondisi jenazah sudah hancur dan diduga sudah lama berada di dalam sumur. Polsek Sunggal maupun Satreskrim Polrestabes Medan, dan ini berawal dari laporan polisi yaitu pada tanggal 31 Desember 2024 pukul 16.00 di rumah ini, Perumahan Tanjung Selamat Lestari, Blok Dahlia nomor 7, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Atas penemuan jenazah korban atas nama yang kemudian setelah dipastikan dengan scientific investigation, model pemeriksaan DNA, dan kemudian meyakinkan bahwa korban adalah atas nama Santi Boru Matanari, umur 33 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan karyawan, alamat di Kelurahan Kuala Pekalami dan Johor, tetapi tinggal di tempat ini sekitar 2 bulan sebelum peristiwa. Setelah dilakukan serangkaian investigasi, meyakinkan bahwa yang bersangkutan sebelum meninggal atau sebelum menjadi korban pembunuhan bersama dengan seorang laki-laki yang kemudian
hari ini kita lakukan kita lakukan proses hukumnya, yaitu atas nama Freddy Erikson Sagala, FES, yang adalah pacar atau teman dekatnya. Jadi mereka peristiwa ini terjadi pada pembunuhan terjadi pada tanggal 30 Oktober 2024. Pelaku pembunuhan wanita yang mayatnya dibuang dalam sumur di Desa Tanjung Selamat, Deli Serdang ditangkap polisi pada 6 April 2025. Pelaku bernama Freddy Erikson Sagala membunuh pacarnya bernama Santi Matanari. Setelah membunuh Santi, Freddy berusaha mencoba menutupi kejahatannya dengan membuang mayat korban ke dalam sumur kontrakan. Kapolres Tabes Medan Kombes Polisi Gideon Ariel Setiawan mengatakan bahwa pelaku berpacaran dengan korban selama 4 tahun. Kemudian keduanya tinggal bersama pada September 2024. Mereka mengontrak sebuah perumahan di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Sementara itu, kemudian pelaku membunuh korban pada 30 Oktober 2024. Pembunuhan tersebut dilakukan pada sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat saat korban sedang mencuci pakaian di kamar mandi. Keduanya sempat terlibat cekcok. Kemudian pelaku mendekati korban dari arah belakang dan langsung memiting leher korban dengan tangan sebelah kanan sekitar 5 menit hingga korban tewas. Setelah korban tewas, pelaku pun membuang mayat kekasihnya tersebut ke dalam sumur yang berada di belakang rumah kontrakan. Setelah itu, pelaku menutup sumur tersebut dengan menggunakan terpal plastik, seng, dan mengganjalnya dengan 2 buah batu. 2 hari kemudian, pelaku meninggalkan rumah kontrakan, tepatnya pada 1 November 2024, dan membawa harta benda milik korban. Freddy menggasak barang-barang korban, yaitu uang senilai Rp100.000, KTP, 1 unit handphone, dan 1 unit sepeda motor Honda Vario berplat nomor BK3056 berwarna hitam. Dia juga menggadaikan sepeda motor korban di Sentral Gadai yang berada di Padang Bulan sebesar Rp2 juta. Setelah itu pelaku pergi ke Bali Gate. Dalam rekonstruksi yang digelar pihak kepolisian, pelaku juga dihadirkan di TKP. Tampak pelaku dibawa menggunakan sebuah kursi roda dengan tangan diborgol di belakang. Sementara itu pemirsa, kaki korban juga terdapat luka yang dibalut oleh perban. Dengan cara dibekap, kemudian dibuang ke sumur di belakang rumah ini, lalu tersangka menutupi perbuatannya dengan cara menutup sumur itu dengan seng, lalu dengan terpal, lalu dikasih batu. 2 hari setelah peristiwa tanggal 30 Oktober, tersangka kabur. Lalu ketika datang calon penghuni berikutnya, dia mau membersihkan sumur, tapi sumur itu ada jejak yang mencurigakan, maka kemudian dilaporkan. Setelah diangkat ada rambut, dan kondisi korban saat itu sudah sangat rusak, sehingga satu-satunya cara untuk mengidentifikasi korban adalah dengan secara saintifik, secara ilmiah dengan metode DNA. Lalu tersangka membawa kabur juga sejumlah benda-benda milik korban, antara lain uang, KTP, kemudian sepeda motor. Sepeda motornya dijual juga ke tempat lain. Nah,
Kemudian kita melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi tersangka, dan pada tanggal berapa Pak? Kemarin Pak? Kurang lebih tanggal 6 April 2025 tersangka dapat diamankan di sebuah tempat di wilayah Medan area. Selanjutnya diproses dan sekarang dalam proses dalam penahanan kepolisian. Konstruksi hukumnya adalah pasal 340. Ini saya perintahkan mengkaji lagi juga Pak Kasat dan Pak Kapolsek, nanti ada pasal 339, lalu pasal 338 dan pasal 365 yang ancaman hukumannya seumur hidup dan paling lama penjara 20 tahun. Saya rasa itu ya. Nanti Motifnya Pak? cemburu, asmara, ada kedekatan. Memang berdua tinggal di tempat ini kurang lebih 2 bulan. Kenapa bang bunuh dia bang? Karena cemburu. Cemburunya kayak mana bang? Ada kawan kerjanya atau apa bang? Gelap nggak dapat woi. Abang? Kawan kerjanya atau apa bang? Aku bilang gak usah kerja lagi bang. Hah? Aku bilang sama dia gak usah kerja lagi dek. Dia tokemu ngancam kami. Mau ngancam kami semua. Mama mau diusir dari pajak, gak jualan lagi, mau dibunuh kami semua. Gak usah lah jualan lagi dek, biar abang aja kerja. Nah, terus udah dibacanya chattingan itu, terus dibilang dia biar aja mati kalian semua, itu aja. Kata siapa? Si korban bang. Hah? Cewek. Oh. Tokenya itu ada hubungan sama cewek bang? Ya, katanya nggak ada, cuman setiap lewat aku katanya nggak ada hubungan, nggak pernah ngomong, tapi setiap lewat aku kayak yang pacaran. Diganggunya berarti ya? Ngomong kayak mana orang pacaran kan pasti. Berarti abang cemburu ke tokenya lah ya? Tokenya ini lah ya? Ya kan bang? Bang? Iya kan? Tokenya ini kan? Iya. Memang iya bang. Jualan apa bang? Pacar abang? Dia kerja sama orang bang, jual Iya. sandal. Hah? Jual sandal. Jual sandal. Ini berarti toko sandal. Iya. Oke. Berapa kali aku maafin dia bang. Oke. Bersama saya, Saradita. Seorang wanita tewas dibunuh oleh kekasihnya dan jasadnya dibuang di dalam sumur kontrakan di Tanjung Selamat, Deli Serdang, Sumatera Utara. Mayat korban bernama Santi Boru Matanari, 33 tahun, pertama kali ditemukan oleh pemilik rumah kontrakan pada 31 Desember 2024. Sementara pelaku pembunuhan tak lain adalah pacar korban, Muhammad Fredu Erikson, yang ditangkap pada Minggu 6 April 2025. Keduanya telah tinggal bersama di kontrakan tersebut selama sebulan. Kapolsek Medan Sunggal, Kompol Bambang Gunanti dalam rekonstruksi kasus pada Rabu 9 April menyebut identitas korban terungkap setelah dilakukan tes DNA. Saksi bernama Muhammad Syah Fandi mengatakan bahwa jenazah korban ditemukan dalam sumur di belakang rumah warga yang sudah kosong selama 2 bulan. Awalnya pemilik rumah hendak membersihkan rumah itu dan ternyata menemukan tulang belulang di dalam sumur. Syafandi pun langsung datang ke TKP setelah ditelepon oleh pemilik rumah. Saat mengecek ke dalam sumur, dia menemukan potongan tulang dan rambut yang terikat, diduga kuat merupakan mayat manusia. Dalam sumur tersebut pun masih ada tersisa potongan tubuh lainnya, karena saat ditemukan kondisi jenazah sudah hancur dan diduga sudah lama berada di dalam sumur. Polsek Sunggal maupun Satreskrim Polrestabes Medan, dan ini berawal dari laporan polisi yaitu pada tanggal 31 Desember 2024 pukul 16.00 di rumah ini, Perumahan Tanjung Selamat Lestari, Blok Dahlia nomor 7, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Atas penemuan jenazah
korban atas nama yang kemudian setelah dipastikan dengan scientific investigation, model pemeriksaan DNA, dan kemudian meyakinkan bahwa korban adalah atas nama Santi Burumatanari, umur 33 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan karyawan, alamat di Kelurahan Kuala Pekalami dan Johor, tetapi tinggal di tempat ini sekitar 2 bulan sebelum peristiwa. Setelah dilakukan serangkaian investigasi, meyakinkan bahwa yang bersangkutan sebelum meninggal atau sebelum menjadi korban pembunuhan bersama dengan seorang laki-laki yang kemudian hari ini kita lakukan kita lakukan proses hukumnya, yaitu atas nama Freddy Erikson Sagala, FES, yang adalah pacar atau teman dekatnya. Jadi mereka tinggal, peristiwa ini terjadi pada tanggal, pembunuhan terjadi pada tanggal 30 Oktober 2024. Pelaku pembunuhan wanita yang mayatnya dibuang dalam sumur di Desa Tanjung Selamat, Deli Serdang ditangkap polisi pada 6 April 2025. Pelaku bernama Freddy Erikson Sagala membunuh pacarnya bernama Santi Matanari. Setelah membunuh Santi, Freddy berusaha mencoba menutupi kejahatannya dengan membuang mayat korban ke dalam sumur kontrakan. Kapolres Tabes Medan Kombes Polisi Gideon Ariel Setiawan mengatakan bahwa pelaku berpacaran dengan korban selama 4 tahun. Kemudian keduanya tinggal bersama pada September 2024. Mereka mengontrak sebuah perumahan di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Sementara itu, kemudian pelaku membunuh korban pada 30 Oktober 2024. Pembunuhan tersebut dilakukan pada sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat saat korban sedang mencuci pakaian di kamar mandi. Keduanya sempat terlibat cekcok. Kemudian, pelaku mendekati korban dari arah belakang dan langsung memiting leher korban dengan tangan sebelah kanan sekitar 5 menit hingga korban tewas. Setelah korban tewas, pelaku pun membuang mayat kekasihnya tersebut ke dalam sumur yang berada di belakang rumah kontrakan. Setelah itu, pelaku menutup sumur tersebut dengan menggunakan terpal plastik, seng, dan mengganjalnya dengan 2 buah batu. 2 hari kemudian, pelaku meninggalkan rumah kontrakan, tepatnya pada 1 November 2024, dan membawa harta benda milik korban. Freddy menggasak barang-barang korban, yaitu uang senilai Rp100.000, KTP, 1 unit handphone, dan 1 unit sepeda motor Honda Vario berplat nomor BK3056 berwarna hitam. Dia juga menggadaikan sepeda motor korban di Sentral Gadai yang berada di Padang Bulan sebesar Rp2 juta. Setelah itu pelaku pergi ke Bali Gate. Dalam rekonstruksi yang digelar pihak kepolisian, pelaku juga dihadirkan di TKP. Tampak pelaku dibawa menggunakan sebuah kursi roda dengan tangan diborgol di belakang. Sementara itu, pemirsa, kaki korban juga terdapat luka yang dibalut oleh perban. Dengan cara dibekap, kemudian dibuang ke sumur di belakang rumah ini, lalu
tersangka menutupi perbuatannya dengan cara menutup sumur itu dengan seng, lalu dengan terpal, lalu dikasih batu. 2 hari setelah peristiwa tanggal 30 Oktober, tersangka kabur. Lalu ketika datang calon penghuni berikutnya, dia mau membersihkan sumur, tapi sumur itu ada jejak yang mencurigakan, maka kemudian dilaporkan. Setelah diangkat ada rambut, dan kondisi korban saat itu sudah sangat rusak, sehingga satu-satunya cara untuk mengidentifikasi korban adalah dengan secara saintifik, secara ilmiah dengan metode DNA. Lalu tersangka membawa kabur juga sejumlah benda-benda milik korban, antara lain uang, KTP, kemudian sepeda motor. Sepeda motornya dijual juga ke tempat lain. Nah, kemudian kita melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi tersangka, dan pada tanggal berapa Pak? Kemarin Pak? Kurang lebih tanggal 6 April 2025, tersangka dapat diamankan di sebuah tempat di wilayah Medan area. Selanjutnya diproses dan sekarang dalam proses dalam penahanan kepolisian. Konstruksi hukumnya adalah pasal 340. Ini saya perintahkan mengkaji lagi juga Pak Kasat dan Pak Kapolsek, nanti ada pasal 339, lalu pasal 338 dan pasal 365 yang ancaman hukumannya seumur hidup dan paling lama penjara 20 tahun. Saya rasa itu ya. Nanti Motifnya Pak? cemburu, asmara, ada kedekatan. Memang berdua tinggal di tempat ini kurang lebih 2 bulan. Kenapa bang bunuh dia bang? Karena cemburu. Cemburunya kayak mana bang? Ada kawan kerjanya atau apa bang? Gelap, nggak dapet doi. Abang? Kawan kerjanya atau apa bang? Aku bilang gak usah kerja lagi bang. Hah? Aku bilang sama dia gak usah kerja lagi dek. Dia toke mau ngancam kami. Mau ngancam kami semua. Mama mau diusir dari pajak, gak jualan lagi, mau dibunuh kami semua. Gak usah lah jualan lagi dek, biar abang aja kerja. Nah, terus udah dibacanya chattingan itu, terus dibilang dia biar aja mati kalian semua, itu aja. Kata siapa? Si korban, Bang. Hah? Cewek. Oh. Tokenya itu ada hubungan sama cewek bang? Ya, katanya nggak ada, cuman setiap lewat aku katanya nggak ada hubungan, nggak pernah ngomong, tapi setiap lewat aku kayak yang pacaran. Diganggunya berarti ya? Ngomong kayak mana orang pacaran kan pasti. Berarti abang cemburu ke tokenya lah ya? Tokenya ini lah ya? Ya kan bang? Bang? Iya kan? Tokenya ini kan? Iya. Memang iya bang. Jualan apa bang? Pacar abang? Dia kerja sama orang bang, jual Iya. sandal. Hah? Jual sandal. Jual sandal? Ini berarti toko sandal? Iya. Oke. Berapa kali aku maafin dia bang. Oke. Bersama saya, Saradita. Seorang wanita tewas dibunuh oleh kekasihnya dan jasadnya dibuang di dalam sumur kontrakan di Tanjung Selamat, Deli Serdang, Sumatera Utara. Mayat korban bernama Santi Boru Matanari, 33 tahun, pertama kali ditemukan oleh pemilik rumah kontrakan pada 31 Desember 2024. Sementara pelaku pembunuhan tak lain adalah pacar korban, Muhammad Fredu Erikson, yang ditangkap pada Minggu 6 April 2025. Keduanya telah tinggal bersama di kontrakan tersebut selama sebulan. Kapolsek Medan Sunggal, Kompol Bambang Gunanti dalam rekonstruksi kasus pada Rabu 9 April menyebut identitas korban terungkap setelah dilakukan tes DNA. Saksi bernama Muhammad Syah Fandi mengatakan bahwa jenazah korban ditemukan dalam sumur di belakang rumah warga yang sudah kosong selama 2 bulan. Awalnya pemilik rumah hendak membersihkan rumah itu dan ternyata menemukan tulang belulang di dalam sumur. Syafandi pun langsung datang ke TKP setelah ditelepon oleh pemilik rumah.
Saat mengecek ke dalam sumur, dia menemukan potongan tulang dan rambut yang terikat, diduga kuat merupakan mayat manusia. Dalam sumur tersebut pun masih ada tersisa potongan tubuh lainnya, karena saat ditemukan kondisi jenazah sudah hancur dan diduga sudah lama berada di dalam sumur. Polsek Sunggal maupun Satreskrim Polrestabes Medan, dan ini berawal dari laporan polisi yaitu pada tanggal 31 Desember 2024 pukul 16.00 di rumah ini, Perumahan Tanjung Selamat Lestari, Blok Dahlia nomor 7, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Atas penemuan jenazah korban atas nama yang kemudian setelah dipastikan dengan scientific investigation, model pemeriksaan DNA, dan kemudian meyakinkan bahwa korban adalah atas nama Santi Burumatanari, umur 33 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan karyawan, alamat di Kelurahan Kuala Pekalami dan Johor, tetapi tinggal di tempat ini sekitar 2 bulan sebelum peristiwa. Setelah dilakukan serangkaian investigasi, meyakinkan bahwa yang bersangkutan sebelum meninggal atau sebelum menjadi korban pembunuhan bersama dengan seorang laki-laki yang kemudian hari ini kita lakukan kita lakukan proses hukumnya, yaitu atas nama Freddy Erikson Sagala, FES, yang adalah pacar atau teman dekatnya. Jadi mereka tinggal, peristiwa ini terjadi pada tanggal, pembunuhan terjadi pada tanggal 30 Oktober 2024. Pelaku pembunuhan wanita yang mayatnya dibuang dalam sumur di Desa Tanjung Selamat, Deli Serdang ditangkap polisi pada 6 April 2025. Pelaku bernama Freddy Erikson Sagala membunuh pacarnya bernama Santi Matanari. Setelah membunuh Santi, Freddy berusaha mencoba menutupi kejahatannya dengan membuang mayat korban ke dalam sumur kontrakan. Kapolres Tabes Medan Kombes Polisi Gideon Ariel Setiawan mengatakan bahwa pelaku berpacaran dengan korban selama 4 tahun. Kemudian keduanya tinggal bersama pada September 2024. Mereka mengontrak sebuah perumahan di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Sementara itu, kemudian pelaku membunuh korban pada 30 Oktober 2024. Pembunuhan tersebut dilakukan pada sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat saat korban sedang mencuci pakaian di kamar mandi. Keduanya sempat terlibat cekcok. Kemudian pelaku mendekati korban dari arah belakang dan langsung memiting leher korban dengan tangan sebelah kanan sekitar 5 menit hingga korban tewas. Setelah korban tewas, pelaku pun membuang mayat kekasihnya tersebut ke dalam sumur yang berada di belakang rumah kontrakan. Setelah itu, pelaku menutup sumur tersebut dengan menggunakan terpal plastik, seng, dan mengganjalnya dengan 2 buah batu. 2 hari kemudian, pelaku meninggalkan rumah kontrakan, tepatnya pada 1 November 2024, dan membawa harta benda milik korban. Freddy menggasak barang-barang korban, yaitu uang senilai Rp100.000, KTP, 1 unit handphone, dan 1 unit sepeda motor Honda Vario berplat nomor BK3056 berwarna hitam. Dia juga menggadaikan sepeda motor korban di Sentral Gadai yang berada di Padang Bulan sebesar Rp2 juta. Setelah itu pelaku pergi ke Bali Gate.
Dalam rekonstruksi yang digelar pihak kepolisian, pelaku juga dihadirkan di TKP. Tampak pelaku dibawa menggunakan sebuah kursi roda dengan tangan diborgol di belakang. Sementara itu, pemirsa, kaki korban juga terdapat luka yang dibalut oleh perban. Dengan cara dibekap, kemudian dibuang ke sumur di belakang rumah ini, lalu tersangka menutupi perbuatannya dengan cara menutup sumur itu dengan seng, lalu dengan terpal, lalu dikasih batu. 2 hari setelah peristiwa tanggal 30 Oktober, tersangka kabur. Lalu ketika datang calon penghuni berikutnya, dia mau membersihkan sumur, tapi sumur itu ada jejak yang mencurigakan, maka kemudian dilaporkan. Setelah diangkat ada rambut, dan kondisi korban saat itu sudah sangat rusak, sehingga satu-satunya cara untuk mengidentifikasi korban adalah dengan secara saintifik, secara ilmiah dengan metode DNA. Lalu tersangka membawa kabur juga sejumlah benda-benda milik korban, antara lain uang, KTP, kemudian sepeda motor. Sepeda motornya dijual juga ke tempat lain. Nah, kemudian kita melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi tersangka, dan pada tanggal berapa Pak? Kemarin Pak? Kurang lebih tanggal 6 April 2025, tersangka dapat diamankan di sebuah tempat di wilayah Medan area. Selanjutnya diproses dan sekarang dalam proses dalam penahanan kepolisian. Konstruksi hukumnya adalah pasal 340. Ini saya perintahkan mengkaji lagi juga Pak Kasat dan Pak Kapolsek, nanti ada pasal 339, lalu pasal 338 dan pasal 365 yang ancaman hukumannya seumur hidup dan paling lama penjara 20 tahun. Saya rasa itu ya. Nanti Motifnya Pak? cemburu, asmara, ada kedekatan. Memang berdua tinggal di tempat ini kurang lebih 2 bulan. Kenapa bang bunuh dia bang? Karena cemburu. Cemburunya kayak mana bang? Ada kawan kerjanya atau apa bang? Gelap, nggak dapet woi. Abang? Kawan kerjanya atau apa bang? Aku bilang gak usah kerja lagi bang. Hah? Aku bilang sama dia gak usah kerja lagi dek. Dia tokemu ngancam kami. Mau ngancam kami semua. Mama mau diusir dari pajak, gak jualan lagi, mau dibunuh kami semua. Gak usah lah jualan lagi dek, biar abang aja kerja. Nah, terus udah dibacanya chattingan itu, terus dibilang dia biar aja mati kalian semua, itu aja. Kata siapa? Si korban bang. Hah? Cewek. Oh. Tokenya itu ada hubungan sama cewek bang? Ya, katanya nggak ada, cuman setiap lewat aku katanya nggak ada hubungan, nggak pernah ngomong, tapi setiap lewat aku kayak yang pacaran. Diganggunya berarti ya? Ngomong kayak mana orang pacaran kan pasti. Berarti abang cemburu ke tokenya lah ya? Tokenya ini lah ya? Ya kan bang? Bang? Iya kan? Tokenya ini kan? Iya. Memang iya bang. Jualan apa bang? Pacar abang? Dia kerja sama orang bang, jual Iya. sandal. Hah? Jual sandal. Jual sandal? Ini berarti toko sendal? Iya. Oke. Berapa kali aku maafin dia bang. Oke. Bersama saya, Saradita. Seorang wanita tewas dibunuh oleh kekasihnya dan jasadnya dibuang di dalam sumur kontrakan di Tanjung Selamat, Deli Serdang, Sumatera Utara. Mayat korban bernama Santi Boru Matanari, 33 tahun, pertama kali ditemukan oleh pemilik rumah kontrakan pada 31 Desember 2024. Sementara pelaku pembunuhan tak lain adalah pacar korban, Muhammad Fredu Erikson, yang ditangkap pada Minggu 6 April 2025.
Keduanya telah tinggal bersama di kontrakan tersebut selama sebulan. Kapolsek Medan Sunggal, Kompol Bambang Gunanti dalam rekonstruksi kasus pada Rabu 9 April menyebut identitas korban terungkap setelah dilakukan tes DNA. Saksi bernama Muhammad Syahfandi mengatakan bahwa jenazah korban ditemukan dalam sumur di belakang rumah warga yang sudah kosong selama 2 bulan. Awalnya pemilik rumah hendak membersihkan rumah itu dan ternyata menemukan tulang belulang di dalam sumur. Syafandi pun langsung datang ke TKP setelah ditelepon oleh pemilik rumah. Saat mengecek ke dalam sumur, dia menemukan potongan tulang dan rambut yang terikat, diduga kuat merupakan mayat manusia. Dalam sumur tersebut pun masih ada tersisa potongan tubuh lainnya, karena saat ditemukan kondisi jenazah sudah hancur dan diduga sudah lama berada di dalam sumur. Polsek Sunggal maupun Satreskrim Polrestabes Medan, dan ini berawal dari laporan polisi yaitu pada tanggal 31 Desember 2024 pukul 16.00 di rumah ini, Perumahan Tanjung Selamat Lestari, Blok Dahlia nomor 7, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Atas penemuan jenazah korban atas nama yang kemudian setelah dipastikan dengan scientific investigation, model pemeriksaan DNA, dan kemudian meyakinkan bahwa korban adalah atas nama Santi Burumatanari, umur 33 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan karyawan, alamat di Kelurahan Kuala Pekalami dan Johor, tetapi tinggal di tempat ini sekitar 2 bulan sebelum peristiwa. Setelah dilakukan serangkaian investigasi, meyakinkan bahwa yang bersangkutan sebelum meninggal atau sebelum menjadi korban pembunuhan bersama dengan seorang laki-laki yang kemudian hari ini kita lakukan kita lakukan proses hukumnya, yaitu atas nama Freddy Erikson Sagala, FES, yang adalah pacar atau teman dekatnya. Jadi mereka tinggal, peristiwa ini terjadi pada tanggal, pembunuhan terjadi pada tanggal 30 Oktober 2024. Pelaku pembunuhan wanita yang mayatnya dibuang dalam sumur di Desa Tanjung Selamat, Deli Serdang ditangkap polisi pada 6 April 2025. Pelaku bernama Freddy Erikson Sagala membunuh pacarnya bernama Santi Matanari. Setelah membunuh Santi, Freddy berusaha mencoba menutupi kejahatannya dengan membuang mayat korban ke dalam sumur kontrakan. Kapolres Tabes Medan Kombes Polisi Gideon Ariel Setiawan mengatakan bahwa pelaku berpacaran dengan korban selama 4 tahun. Kemudian keduanya tinggal bersama pada September 2024. Mereka mengontrak sebuah perumahan di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Sementara itu, kemudian pelaku membunuh korban pada 30 Oktober 2024. Pembunuhan tersebut dilakukan pada sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat saat korban sedang mencuci pakaian di kamar mandi. Keduanya sempat terlibat cekcok. Kemudian pelaku mendekati korban dari arah belakang dan langsung memiting leher korban dengan tangan sebelah kanan sekitar 5 menit hingga korban tewas. Setelah korban tewas, pelaku pun membuang mayat kekasihnya tersebut ke dalam sumur yang berada di belakang rumah kontrakan. Setelah itu, pelaku menutup sumur tersebut dengan menggunakan terpal plastik, seng, dan mengganjalnya dengan 2 buah batu. 2 hari kemudian, pelaku meninggalkan rumah kontrakan, tepatnya pada 1 November 2024.
dan membawa harta benda milik korban. Freddy menggasak barang-barang korban, yaitu uang senilai Rp100.000, KTP, 1 unit handphone, dan 1 unit sepeda motor Honda Vario berplat nomor BK3056 berwarna hitam. Dia juga menggadaikan sepeda motor korban di Sentral Gadai yang berada di Padang Bulan sebesar Rp2 juta. Setelah itu pelaku pergi ke Bali Gate. Dalam rekonstruksi yang digelar pihak kepolisian, pelaku juga dihadirkan di TKP. Tampak pelaku dibawa menggunakan sebuah kursi roda dengan tangan diborgol di belakang. Sementara itu pemirsa, kaki korban juga terdapat luka yang dibalut oleh perban. Dengan cara dibekap, kemudian dibuang ke sumur di belakang rumah ini, lalu tersangka menutupi perbuatannya dengan cara menutup sumur itu dengan seng, lalu dengan terpal, lalu dikasih batu. 2 hari setelah peristiwa tanggal 30 Oktober, tersangka kabur. Lalu ketika datang calon penghuni berikutnya, dia mau membersihkan sumur, tapi sumur itu ada jejak yang mencurigakan, maka kemudian dilaporkan. Setelah diangkat ada rambut, dan kondisi korban saat itu sudah sangat rusak, sehingga satu-satunya cara untuk mengidentifikasi korban adalah dengan secara saintifik, secara ilmiah dengan metode DNA. Lalu tersangka membawa kabur juga sejumlah benda-benda milik korban, antara lain uang, KTP, kemudian sepeda motor. Sepeda motornya dijual juga ke tempat lain. Nah, kemudian kita melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi tersangka, dan pada tanggal berapa Pak? Kemarin Pak? Kurang lebih tanggal 6 April 2025, tersangka dapat diamankan di sebuah tempat di wilayah Medan area. Selanjutnya diproses dan sekarang dalam proses dalam penahanan kepolisian. Konstruksi hukumnya adalah pasal 340. Ini saya perintahkan mengkaji lagi juga Pak Kasat dan Pak Kapolsek, nanti ada pasal 339, lalu pasal 338 dan pasal 365 yang ancaman hukumannya seumur hidup dan paling lama penjara 20 tahun. Saya rasa itu ya. Nanti Motifnya Pak? cemburu, asmara, ada kedekatan. Memang berdua tinggal di tempat ini kurang lebih 2 bulan. Kenapa bang bunuh dia bang? Karena cemburu. Cemburunya kayak mana bang? Ada kawan kerjanya atau apa bang? Gelap, nggak dapet woi. Dapet. Abang? Kawan kerjanya atau apa bang? Aku bilang gak usah kerja lagi bang. Hah? Aku bilang sama dia gak usah kerja lagi dek. Lihat tokemu ngancam kami. Mau ngancam kami semua. Mama mau diusir dari pajak, gak jualan lagi, mau dibunuh kami semua. Gak usah lah jualan lagi dek, biar abang aja kerja. Nah, terus udah dibacanya chattingan itu, terus dibilang dia biar aja mati kalian semua, itu aja. Kata siapa? Si korban bang. Hah? Cewek. Oh. Tokenya itu ada hubungan sama cewek bang? Ya, katanya nggak ada, cuman setiap lewat aku katanya nggak ada hubungan, nggak pernah ngomong, tapi setiap lewat aku kayak yang pacaran. Punya berarti ya? Ngomong kayak mana orang pacaran kan pasti. Berarti abang cemburu ke tokenya lah ya? Tokenya ini lah ya? Ya kan bang? Bang? Iya kan? Tokenya ini kan? Iya. Memang iya bang. Jualan apa bang? Pacar abang? Dia kerja sama orang bang, jual Iya. sandal. Hah? Jual sandal. Jual sandal. Ini berarti toko sandal. Iya.
Oke. Berapa kali aku maafin dia bang. Oke. Bersama saya, Saradita. Seorang wanita tewas dibunuh oleh kekasihnya dan jasadnya dibuang di dalam sumur kontrakan di Tanjung Selamat, Deli Serdang, Sumatera Utara. Mayat korban bernama Santi Boru Matanari, 33 tahun, pertama kali ditemukan oleh pemilik rumah kontrakan pada 31 Desember 2024. Sementara pelaku pembunuhan tak lain adalah pacar korban, Muhammad Fredu Erikson, yang ditangkap pada Minggu 6 April 2025. Keduanya telah tinggal bersama di kontrakan tersebut selama sebulan. Kapolsek Medan Sunggal, Kompol Bambang Gunanti dalam rekonstruksi kasus pada Rabu 9 April menyebut identitas korban terungkap setelah dilakukan tes DNA. Saksi bernama Muhammad Syah Fandi mengatakan bahwa jenazah korban ditemukan dalam sumur di belakang rumah warga yang sudah kosong selama 2 bulan. Awalnya pemilik rumah hendak membersihkan rumah itu dan ternyata menemukan tulang belulang di dalam sumur. Syafandi pun langsung datang ke TKP setelah ditelepon oleh pemilik rumah. Saat mengecek ke dalam sumur, dia menemukan potongan tulang dan rambut yang terikat, diduga kuat merupakan mayat manusia. Dalam sumur tersebut pun masih ada tersisa potongan tubuh lainnya, karena saat ditemukan kondisi jenazah sudah hancur dan diduga sudah lama berada di dalam sumur. Polsek Sunggal maupun Satreskrim Polrestabes Medan, dan ini berawal dari laporan polisi yaitu pada tanggal 31 Desember 2024 pukul 16.00 di rumah ini, Perumahan Tanjung Selamat Lestari, Blok Dahlia nomor 7, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Atas penemuan jenazah korban atas nama yang kemudian setelah dipastikan dengan scientific investigation, model pemeriksaan DNA, dan kemudian meyakinkan bahwa korban adalah atas nama Santi Boru Matanari, umur 33 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan karyawan, alamat di Kelurahan Kuala Pekalami dan Johor, tetapi tinggal di tempat ini sekitar 2 bulan sebelum peristiwa. Setelah dilakukan serangkaian investigasi, meyakinkan bahwa yang bersangkutan sebelum meninggal atau sebelum menjadi korban pembunuhan bersama dengan seorang laki-laki yang kemudian hari ini kita lakukan kita lakukan proses hukumnya, yaitu atas nama Freddy Erikson Sagala, FES, yang adalah pacar atau teman dekat. Jadi mereka tinggal, peristiwa ini terjadi pada tanggal, pembunuhan terjadi pada tanggal 30 Oktober 2024. Pelaku pembunuhan wanita yang mayatnya dibuang dalam sumur di Desa Tanjung Selamat, Deli Serdang ditangkap polisi pada 6 April 2025. Pelaku bernama Freddy Erikson Sagala membunuh pacarnya bernama Santi Matanari. Setelah membunuh Santi, Freddy berusaha mencoba menutupi kejahatannya dengan membuang mayat korban ke dalam sumur kontrakan. Kapolres Tabes Medan Kombes Polisi Gideon Ariel Setiawan mengatakan bahwa pelaku berpacaran dengan korban selama 4 tahun. Kemudian keduanya tinggal bersama pada September 2024. Mereka mengontrak sebuah perumahan di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Sementara itu, kemudian pelaku membunuh korban pada 30 Oktober 2024. Pembunuhan tersebut dilakukan pada sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat saat korban sedang mencuci pakaian di kamar mandi.
Keduanya sempat terlibat cekcok. Kemudian pelaku mendekati korban dari arah belakang dan langsung memiting leher korban dengan tangan sebelah kanan sekitar 5 menit hingga korban tewas. Setelah korban tewas, pelaku pun membuang mayat kekasihnya tersebut ke dalam sumur yang berada di belakang rumah kontrakan. Setelah itu, pelaku menutup sumur tersebut dengan menggunakan terpal plastik, seng, dan mengganjalnya dengan 2 buah batu. 2 hari kemudian, pelaku meninggalkan rumah kontrakan, tepatnya pada 1 November 2024, dan membawa harta benda milik korban. Freddy menggasak barang-barang korban, yaitu uang senilai Rp100.000, KTP, 1 unit handphone, dan 1 unit sepeda motor Honda Vario berplat nomor BK3056 berwarna hitam. Dia juga menggadaikan sepeda motor korban di Sentral Gadai yang berada di Padang Bulan sebesar Rp2 juta. Setelah itu pelaku pergi ke Bali Gate. Dalam rekonstruksi yang digelar pihak kepolisian, pelaku juga dihadirkan di TKP. Tampak pelaku dibawa menggunakan sebuah kursi roda dengan tangan diborgol di belakang. Sementara itu pemirsa, kaki korban juga terdapat luka yang dibalut oleh perban. Dengan cara dibekap, kemudian dibuang ke sumur di belakang rumah ini, lalu tersangka menutupi perbuatannya dengan cara menutup sumur itu dengan seng, lalu dengan terpal, lalu dikasih batu. 2 hari setelah peristiwa tanggal 30 Oktober, tersangka kabur. Lalu ketika datang calon penghuni berikutnya, dia mau membersihkan sumur, tapi sumur itu ada jejak yang mencurigakan, maka kemudian dilaporkan. Setelah diangkat ada rambut dan kondisi korban saat itu sudah sangat rusak, sehingga satu-satunya cara untuk mengidentifikasi korban adalah dengan secara saintifik, secara ilmiah dengan metode DNA. Lalu tersangka membawa kabur juga sejumlah benda-benda milik korban, antara lain uang, KTP, kemudian sepeda motor. Sepeda motornya dijual juga ke tempat lain. Nah, kemudian kita melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi tersangka, dan pada tanggal berapa Pak? Kemarin Pak? Kurang lebih tanggal 6 April 2025, tersangka dapat diamankan di sebuah tempat di wilayah Medan area. Selanjutnya diproses dan sekarang dalam proses dalam penahanan kepolisian. Konstruksi hukumnya adalah pasal 340. Ini saya perintahkan mengkaji lagi juga Pak Kasat dan Pak Kapolsek, nanti ada pasal 339, lalu pasal 338 dan pasal 365 yang ancaman hukumannya seumur hidup dan paling lama penjara 20 tahun. Saya rasa itu ya. Nanti Motifnya Pak? cemburu, asmara, ada kedekatan. Memang berdua tinggal di tempat ini kurang lebih 2 bulan. Kenapa Bang bunuh dia Bang? Karena cemburu. Cemburunya kayak mana Bang? Ada kawan kerjanya atau apa Bang? Gelap, nggak dapat woi. Abang? Kawan kerjanya atau apa Bang? Aku bilang gak usah kerja lagi Bang. Hah? Aku bilang sama dia gak usah kerja lagi dek. Lihat tokemu ngancam kami. Mau ngancam kami semua, mama mau diusir dari pajak, gak jualan lagi, mau dibunuh kami semua. Gak usah lah jualan lagi dek, biar abang aja kerja. Nah, terus udah dibacanya chattingan itu,
Terus dibilang dia biarin aja mati kalian semua, itu aja. Kata siapa? Si korban, Bang. Hah? Cewek. Oh, Tokenya itu ada hubungan sama cewek bang? Ya, katanya nggak ada, cuman setiap lewat aku katanya nggak ada hubungan, nggak pernah ngomong, tapi setiap lewat aku kayak yang pacaran. Diganggunya berarti ya? Ngomong kayak mana orang pacaran kan pasti. berarti abang cemburu ke tokenya lah ya? Tokenya ini lah ya? Ya kan bang? Bang, ya kan? Tokenya ini kan? Iya. Memang iya bang, Jualan apa bang? Pacar abang? dia kerja sama orang bang, jual Iya. sandal, Hah? jual sandal. Jual sandal. Ini berarti toko sendal. Iya. Oke. Berapa kali aku maafin dia bang. Oke. Bersama saya, Saradita. Seorang wanita tewas dibunuh oleh kekasihnya dan jasadnya dibuang di dalam sumur kontrakan di Tanjung Selamat, Deli Serdang, Sumatera Utara. Mayat korban bernama Santi Boru Matanari, 33 tahun, pertama kali ditemukan oleh pemilik rumah kontrakan pada 31 Desember 2024. Sementara pelaku pembunuhan tak lain adalah pacar korban, Muhammad Fredu Erikson, yang ditangkap pada Minggu 6 April 2025. Keduanya telah tinggal bersama di kontrakan tersebut selama sebulan. Kapolsek Medan Sunggal, Kompol Bambang Gunanti dalam rekonstruksi kasus pada Rabu 9 April menyebut identitas korban terungkap setelah dilakukan tes DNA. Saksi bernama Muhammad Syah Fandi mengatakan bahwa jenazah korban ditemukan dalam sumur di belakang rumah warga yang sudah kosong selama 2 bulan. Awalnya pemilik rumah hendak membersihkan rumah itu dan ternyata menemukan tulang belulang di dalam sumur. Syafandi pun langsung datang ke TKP setelah ditelepon oleh pemilik rumah. Saat mengecek ke dalam sumur, dia menemukan potongan tulang dan rambut yang terikat, diduga kuat merupakan mayat manusia. Dalam sumur tersebut pun masih ada tersisa potongan tubuh lainnya, karena saat ditemukan kondisi jenazah sudah hancur dan diduga sudah lama berada di dalam sumur. Polsek Sunggal maupun Satreskrim Polrestabes Medan, dan ini berawal dari laporan polisi yaitu pada tanggal 31 Desember 2024 pukul 16.00 di rumah ini, Perumahan Tanjung Selamat Lestari, Blok Dahlia nomor 7, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Atas penemuan jenazah korban atas nama yang kemudian setelah dipastikan dengan scientific investigation, model pemeriksaan DNA, dan kemudian meyakinkan bahwa korban adalah atas nama Santi Boru Matanari, umur 33 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan karyawan, alamat di Kelurahan Kuala Pekalami dan Johor, tetapi tinggal di tempat ini sekitar 2 bulan sebelum peristiwa. Setelah dilakukan serangkaian investigasi, meyakinkan bahwa yang bersangkutan sebelum meninggal atau sebelum menjadi korban pembunuhan bersama dengan seorang laki-laki yang kemudian hari ini kita lakukan kita lakukan proses hukumnya, yaitu atas nama Freddy Erikson Sagala, FES, yang adalah pacar atau teman dekat. Jadi mereka tinggal, peristiwa ini terjadi pada tanggal, pembunuhan terjadi pada tanggal 30 Oktober 2024. Pelaku pembunuhan wanita yang mayatnya dibuang dalam sumur di Desa Tanjung Selamat, Deli Serdang ditangkap polisi pada 6 April 2025. Pelaku bernama Freddy Erikson Sagala membunuh pacarnya bernama Santi Matanari. Setelah membunuh Santi,
Freddy berusaha mencoba menutupi kejahatannya dengan membuang mayat korban ke dalam sumur kontrakan. Kapolres Tabes Medan Kombes Polisi Gideon Ariel Setiawan mengatakan bahwa pelaku berpacaran dengan korban selama 4 tahun. Kemudian keduanya tinggal bersama pada September 2024. Mereka mengontrak sebuah perumahan di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Sementara itu, kemudian pelaku membunuh korban pada 30 Oktober 2024. Pembunuhan tersebut dilakukan pada sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat saat korban sedang mencuci pakaian di kamar mandi. Keduanya sempat terlibat cekcok. Kemudian pelaku mendekati korban dari arah belakang dan langsung memiting leher korban dengan tangan sebelah kanan sekitar 5 menit hingga korban tewas. Setelah korban tewas, pelaku pun membuang mayat kekasihnya tersebut ke dalam sumur yang berada di belakang rumah kontrakan. Setelah itu, pelaku menutup sumur tersebut dengan menggunakan terpal plastik, seng, dan mengganjalnya dengan 2 buah batu. 2 hari kemudian, pelaku meninggalkan rumah kontrakan, tepatnya pada 1 November 2024, dan membawa harta benda milik korban. Freddy menggasak barang-barang korban, yaitu uang senilai Rp100.000, KTP, 1 unit handphone, dan 1 unit sepeda motor Honda Vario berplat nomor BK3056 berwarna hitam. Dia juga menggadaikan sepeda motor korban di Sentral Gadai yang berada di Padang Bulan sebesar Rp2 juta. Setelah itu pelaku pergi ke Bali Gate. Dalam rekonstruksi yang digelar pihak kepolisian, pelaku juga dihadirkan di TKP. Tampak pelaku dibawa menggunakan sebuah kursi roda dengan tangan diborgol di belakang. Sementara itu pemirsa, kaki korban juga terdapat luka yang dibalut oleh perban. Dengan cara dibekap, kemudian dibuang ke sumur di belakang rumah ini, lalu tersangka menutupi perbuatannya dengan cara menutup sumur itu dengan seng, lalu dengan terpal, lalu dikasih batu. 2 hari setelah peristiwa tanggal 30 Oktober, tersangka kabur. Lalu ketika datang calon penghuni berikutnya, dia mau membersihkan sumur, tapi sumur itu ada jejak yang mencurigakan, maka kemudian dilaporkan. Setelah diangkat ada rambut dan kondisi korban saat itu sudah sangat rusak, sehingga satu-satunya cara untuk mengidentifikasi korban adalah dengan secara saintifik, secara ilmiah dengan metode DNA. Lalu tersangka membawa kabur juga sejumlah benda-benda milik korban, antara lain uang, KTP, kemudian sepeda motor. Sepeda motornya dijual juga ke tempat lain. Nah, kemudian kita melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi tersangka, dan pada tanggal berapa Pak? Kemarin Pak? Kurang lebih tanggal 6 April 2025, tersangka dapat diamankan di sebuah tempat di wilayah Medan area. Selanjutnya diproses dan sekarang dalam proses dalam penahanan kepolisian. Konstruksi hukumnya adalah pasal 340. Ini saya perintahkan mengkaji lagi juga Pak Kasat dan Pak Kapolsek, nanti ada pasal 339, lalu pasal 338 dan pasal 365 yang ancaman hukumannya seumur hidup dan paling lama penjara
20 tahun. Saya rasa itu ya. Motifnya Pak? Cemburu, asmara, ada kedekatan. Memang berdua tinggal di tempat ini kurang lebih 2 bulan. Kenapa bang bunuh dia bang? Karena cemburu. Cemburunya kayak mana bang? Ada kawan kerjanya atau apa bang? Gelap, nggak dapat woi. Dapat. Abang? Kawan kerjanya atau apa bang? Aku bilang gak usah kerja lagi bang. Hah? Aku bilang sama dia gak usah kerja lagi dek. Lihat tokemu ngancam kami. Mau ngancam kami semua, mama mau diusir dari pajak, nggak jualan lagi, mau dibunuh kami semua. Gak usah lah jualan lagi deh, biar abang aja kerja. Nah, terus udah dibacanya chattingan itu, terus dibilang dia biar aja mati kalian semua, itu aja. Kata siapa? Si korban bang. Hah? Cewek. Oh. Tokenya itu ada hubungan sama cewek bang? Ya, katanya nggak ada, cuman setiap lewat aku katanya nggak ada hubungan, nggak pernah ngomong, tapi setiap lewat aku kayak yang pacaran. Punya berarti ya? Ngomong kayak mana orang pacaran kan pasti. Berarti abang cemburu ke tokenya lah ya? Tokenya ini lah ya? Ya kan bang? Bang? Iya kan? Tokenya ini kan? Iya. Memang iya bang. Jualan apa bang? Pacar abang? Dia kerja sama orang bang, jual Iya. sandal. Hah? Jual sandal. Jual sandal. Ini berarti toko sandal. Iya. Oke. Berapa kali aku maafin dia bang. Oke. Bersama saya, Saradita. Seorang wanita tewas dibunuh oleh kekasihnya dan jasadnya dibuang di dalam sumur kontrakan di Tanjung Selamat, Deli Serdang, Sumatera Utara. Mayat korban bernama Santi Boru Matanari, 33 tahun, pertama kali ditemukan oleh pemilik rumah kontrakan pada 31 Desember 2024. Sementara pelaku pembunuhan tak lain adalah pacar korban, Muhammad Fredu Erikson, yang ditangkap pada Minggu 6 April 2025. Keduanya telah tinggal bersama di kontrakan tersebut selama sebulan. Kapolsek Medan Sunggal, Kompol Bambang Gunanti dalam rekonstruksi kasus pada Rabu 9 April menyebut identitas korban terungkap setelah dilakukan tes DNA. Saksi bernama Muhammad Syah Fandi mengatakan bahwa jenazah korban ditemukan dalam sumur di belakang rumah warga yang sudah kosong selama 2 bulan. Awalnya pemilik rumah hendak membersihkan rumah itu dan ternyata menemukan tulang belulang di dalam sumur. Syafandi pun langsung datang ke TKP setelah ditelepon oleh pemilik rumah. Saat mengecek ke dalam sumur, dia menemukan potongan tulang dan rambut yang terikat, diduga kuat merupakan mayat manusia. Dalam sumur tersebut pun masih ada tersisa potongan tubuh lainnya, karena saat ditemukan kondisi jenazah sudah hancur dan diduga sudah lama berada di dalam sumur. Polsek Sunggal maupun Satreskrim Polrestabes Medan, dan ini berawal dari laporan polisi yaitu pada tanggal 31 Desember 2024 pukul 16.00 di rumah ini, Perumahan Tanjung Selamat Lestari, Blok Dahlia nomor 7, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Atas penemuan jenazah korban atas nama yang kemudian setelah dipastikan dengan scientific investigation, model pemeriksaan DNA, dan kemudian meyakinkan bahwa korban adalah atas nama Santi Boru Matanari, umur 33 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan karyawan, alamat di Kelurahan Kuala Pekalami dan Johor, tetapi tinggal di tempat ini sekitar 2 bulan sebelum peristiwa. Setelah dilakukan serangkaian investigasi, meyakinkan bahwa yang bersangkutan sebelum meninggal atau sebelum menjadi korban pembunuhan bersama dengan seorang laki-laki yang kemudian
hari ini kita lakukan bisa kita lakukan proses hukumnya, yaitu atas nama Freddy Erikson Sagala, FES, yang adalah pacar atau teman dekatnya. Jadi mereka peristiwa ini terjadi pada pembunuhan terjadi pada tanggal 30 Oktober 2024. Pelaku pembunuhan wanita yang mayatnya dibuang dalam sumur di Desa Tanjung Selamat, Deli Serdang ditangkap polisi pada 6 April 2025. Pelaku bernama Freddy Erikson Sagala membunuh pacarnya bernama Santi Matanari. Setelah membunuh Santi, Freddy berusaha mencoba menutupi kejahatannya dengan membuang mayat korban ke dalam sumur kontrakan. Kapolres Tabes Medan Kombes Polisi Gideon Ariel Setiawan mengatakan bahwa pelaku berpacaran dengan korban selama 4 tahun. Kemudian keduanya tinggal bersama pada September 2024. Mereka mengontrak sebuah perumahan di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Sementara itu, kemudian pelaku membunuh korban pada 30 Oktober 2024. Pembunuhan tersebut dilakukan pada sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat saat korban sedang mencuci pakaian di kamar mandi. Keduanya sempat terlibat cekcok. Kemudian, pelaku mendekati korban dari arah belakang dan langsung memiting leher korban dengan tangan sebelah kanan sekitar 5 menit hingga korban tewas. Setelah korban tewas, pelaku pun membuang mayat kekasihnya tersebut ke dalam sumur yang berada di belakang rumah kontrakan. Setelah itu, pelaku menutup sumur tersebut dengan menggunakan terpal plastik, seng, dan mengganjalnya dengan 2 buah batu. 2 hari kemudian, pelaku meninggalkan rumah kontrakan, tepatnya pada 1 November 2024, dan membawa harta benda milik korban. Freddy menggasak barang-barang korban, yaitu uang senilai Rp100.000, KTP, 1 unit handphone, dan 1 unit sepeda motor Honda Vario berplat nomor BK3056 berwarna hitam. Dia juga menggadaikan sepeda motor korban di Sentral Gadai yang berada di Padang Bulan sebesar Rp2 juta. Setelah itu pelaku pergi ke Bali Gate. Dalam rekonstruksi yang digelar pihak kepolisian, pelaku juga dihadirkan di TKP. Tampak pelaku dibawa menggunakan sebuah kursi roda dengan tangan diborgol di belakang. Sementara itu pemirsa, kaki korban juga terdapat luka yang dibalut oleh perban. Dengan cara dibekap, kemudian dibuang ke sumur di belakang rumah ini, lalu tersangka menutupi perbuatannya dengan cara menutup sumur itu dengan seng, lalu dengan terpal, lalu dikasih batu. 2 hari setelah peristiwa tanggal 30 Oktober, tersangka kabur. Lalu ketika datang calon penghuni berikutnya, dia mau membersihkan sumur, tapi sumur itu ada jejak yang mencurigakan, maka kemudian dilaporkan. Setelah diangkat ada rambut, dan kondisi korban saat itu sudah sangat rusak, sehingga satu-satunya cara untuk mengidentifikasi korban adalah dengan secara saintifik, secara ilmiah dengan metode DNA. Lalu tersangka membawa kabur juga sejumlah benda-benda milik korban, antara lain uang, KTP, kemudian sepeda motor. Sepeda motornya dijual juga ke tempat lain. Nah,
Kemudian kita melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi tersangka, dan pada tanggal berapa Pak? Kemarin Pak? Kurang lebih tanggal 6 April 2025 tersangka dapat diamankan di sebuah tempat di wilayah Medan area. Selanjutnya diproses dan sekarang dalam proses dalam penahanan kepolisian. Konstruksi hukumnya adalah pasal 340. Ini saya perintahkan mengkaji lagi juga Pak Kasat dan Pak Kapolsek, nanti ada pasal 339, lalu pasal 338 dan pasal 365 yang ancaman hukumannya seumur hidup dan paling lama penjara 20 tahun. Saya rasa itu ya. Nanti Motifnya Pak? cemburu, asmara, ada kedekatan. Memang berdua tinggal di tempat ini kurang lebih 2 bulan. Kenapa bang bunuh dia bang? Karena cemburu. Cemburunya kayak mana bang? Ada kawan kerjanya atau apa bang? Gelap, nggak dapet woi. Dapat. Abang? Kawan kerjanya atau apa bang? Aku bilang gak usah kerja lagi bang. Hah? Aku bilang sama dia gak usah kerja lagi dek. Lihat tokemu ngancam kami. Mau ngancam kami semua. Mama mau diusir dari pajak, gak jualan lagi, mau dibunuh kami semua. Gak usah lah jualan lagi dek, biar abang aja kerja. Nah, terus udah dibacanya chattingan itu, terus dibilang dia biar aja mati kalian semua, itu aja. Kata siapa? Si korban bang. Hah? Cewek. Oh. Tokenya itu ada hubungan sama cewek bang? Ya, katanya nggak ada, cuman setiap lewat aku katanya nggak ada hubungan, nggak pernah ngomong, tapi setiap lewat aku kayak yang pacaran. Diganggunya berarti ya? Ngomong kayak mana orang pacaran kan pasti. Berarti abang cemburu ke tokenya lah ya? Tokenya ini lah ya? Ya kan bang? Bang? Iya kan? Tokenya ini kan? Iya. Memang iya bang. Jualan apa bang? Pacar abang? Dia kerja sama orang bang, jual Iya. sandal. Hah? Jual sandal. Jual sandal. Ini berarti toko sandal. Iya. Oke. Berapa kali aku maafin dia bang. Oke. Bersama saya, Saradita. Seorang wanita tewas dibunuh oleh kekasihnya dan jasadnya dibuang di dalam sumur kontrakan di Tanjung Selamat, Deli Serdang, Sumatera Utara. Mayat korban bernama Santi Boru Matanari, 33 tahun, pertama kali ditemukan oleh pemilik rumah kontrakan pada 31 Desember 2024. Sementara pelaku pembunuhan tak lain adalah pacar korban, Muhammad Fredu Erikson, yang ditangkap pada Minggu 6 April 2025. Keduanya telah tinggal bersama di kontrakan tersebut selama sebulan. Kapolsek Medan Sunggal, Kompol Bambang Gunanti dalam rekonstruksi kasus pada Rabu 9 April menyebut identitas korban terungkap setelah dilakukan tes DNA. Saksi bernama Muhammad Syah Fandi mengatakan bahwa jenazah korban ditemukan dalam sumur di belakang rumah warga yang sudah kosong selama 2 bulan. Awalnya pemilik rumah hendak membersihkan rumah itu dan ternyata menemukan tulang belulang di dalam sumur. Syafandi pun langsung datang ke TKP setelah ditelepon oleh pemilik rumah. Saat mengecek ke dalam sumur, dia menemukan potongan tulang dan rambut yang terikat, diduga kuat merupakan mayat manusia. Dalam sumur tersebut pun masih ada tersisa potongan tubuh lainnya, karena saat ditemukan kondisi jenazah sudah hancur dan diduga sudah lama berada di dalam sumur. Polsek Sunggal maupun Satreskrim Polrestabes Medan, dan ini berawal dari laporan polisi yaitu pada tanggal 31 Desember 2024 pukul 16.00 di rumah ini, Perumahan Tanjung Selamat Lestari, Blok Dahlia nomor 7, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Atas penemuan jenazah
korban atas nama yang kemudian setelah dipastikan dengan scientific investigation, model pemeriksaan DNA, dan kemudian meyakinkan bahwa korban adalah atas nama Santi Burumatanari, umur 33 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan karyawan, alamat di Kelurahan Kuala Pekalami dan Johor, tetapi tinggal di tempat ini sekitar 2 bulan sebelum peristiwa. Setelah dilakukan serangkaian investigasi, meyakinkan bahwa yang bersangkutan sebelum meninggal atau sebelum menjadi korban pembunuhan bersama dengan seorang laki-laki yang kemudian hari ini kita lakukan bisa kita lakukan proses hukumnya, yaitu atas nama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.